Boleh. Mohon izin Bapak Ibu semua untuk menonaktifkan dulu mikrofonnya ya. Acara akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak Dara jalan gemulai pergi ke kampus di Darussalam. Sebelum acara webinar ini kita mulai, izinkan saya memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji-pujian itu hanya milik Allah. Hanya kepada Allah kita mengharapkan segala ampunan. Maha suci Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berhadir pada hari ini dalam kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh komunitas guru penggerak Aceh Selatan dengan tema transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Salawat beriring salam juga senantiasa kita senyum sajikan ke manusia yang paling agung yaitu Rasulullah SAW beserta para keluarga dan sahabatnya yang sampai pada hari ini kita semua alhamdulillah atas izin Allah senantiasa dapat merasakan nikmatnya kebebasan dalam belajar dan sebagainya. Salawat beriring salam juga senantiasa kita sampaikan juga kepada seluruh kaum muslimin yang sampai saat ini masih istiqomah di jalan sunnah dan juga ketaatan kepada Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya izinkan saya dulu menyapa para undangan. Satu kehormatan telah hadir di tengah kita ya Bapak Ibu ya. Yang terhormat itu Kabid SD dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Bairi Putra. Selamat siang Bapak Bairi Putra. Siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Kemudian kata penghormatan saya juga kepada Koordinator Guru Penggerak Kabupaten Aceh Selatan yang sampai saat ini sudah luar biasa ya. Beliau adalah seseorang yang memang sosok yang luar biasa sehingga komunitas kita sampai saat ini sudah menjalankan webinar ke-15 Bapak dan Ibu, yaitu yang terhormat Bapak Irfan Dani SPDGR. Selamat siang Bapak Irfan Dani. Selamat siang Bapak Irfan Dani. Oke. Kemudian yang terhormat juga yaitu kepada pemateri hebat kita yaitu Ibu Nuri Mutiara SPD. Beliau adalah GP ya, angkatan 4. Selamat siang Bu Nuri. Yang wujud. Iya, oke, terima kasih Bu. Sehat? Alhamdulillah sehat. Dan juga tidak kalah hebatnya pemateri kita yaitu yang memang nih datangnya jauh ya Bapak Ibu ya dari Kepulauan Siak, yaitu Ibu Sumarseh MPD. Selamat siang Ibu Sumarseh. Selamat siang wujud Bapak Ibu guru hebat. Iya, Masya Allah sehat Ibu. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Kemudian kata penghormatan saya juga kepada moderator cantik kita ya, yang memang khusus nih Bapak Ibu, didatangkan dari PD Jaya, yaitu Ibu Zahniar SPDI. Selamat siang Ibu Zahniar. Ya, selamat siang. Terima kasih Iya. Bu Putri. Oke, sama-sama Ibu. Sehat Ibu ya? Oke, Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Bu. Oke Bapak dan Ibu, tanpa memperlama lagi waktu kita, selanjutnya marilah sama-sama kita mendengarkan arahan sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh Kabid SD dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Bairi Putra. Kepada Bapak Bairi Putra kami silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, Allah Maha Besar. Rahmat dan salamnya selalu dilimpahkan kepada kita semua. Selawat dan salam kita aturkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat dan keluarga beliau. Terima kasih Ibu Cut yang telah
memberikan waktu kepada kami. Tadi saya tiba-tiba ditelepon sama Ibu Cut supaya membuka acara kita, acara webinar ini. Jadi saya agak sulit menolak permintaan Ibu Cut nih. Ya, Cut Pusri Ulha, atau kami waktu di kampus dulu kami sering di BEM itu kami sebut CPU ya, Cut Pusri Ulha. Jadi sungguh sulit menolak permintaan dari Ibu Cut ini. Jadi yang terhormat Bapak-bapak Ibu sebagai guru penggerak di Kabupaten Aceh Selatan, koordinatornya, kemudian yang terhormat juga sebagai pemateri hari ini Ibu Duri Mutiara, kemudian ada juga Ibu Sumarsih, Bu ya. Bahan webinar kita pada hari ini memang cukup menarik kita lihat, karena memang selama ini kita beranggapan anak sekolah itu sudah ke SD itu kita menganggap itu mereka sudah bisa semua. Ya, mereka sudah bisa harus berhitung, kemudian harus bisa membaca, kemudian banyak tuntutan-tuntutan lain yang memang sebenarnya belum waktunya mereka untuk mendapatkan ilmu itu. Ya. Jadi selama ini kita berpikir bahwa di PAUD itu harus bisa berhitung, bisa berbahasa Inggris. Malah kita pernah mendapatkan itu ada anak-anak TK itu dikasih les sama orang tuanya. Nah, itu sebenarnya itu hal-hal seperti itu belum bisa, belum boleh. Artinya anak seusia PAUD itu belum bisa menerima hal-hal seperti itu. Ya, sehingga dilanjut lagi dengan di waktu masuk SD. Waktu masuk SD banyak kita dapatkan sekolah. Kebetulan mungkin di Aceh Selatan tidak begitu ketat masalah karena masuk SD ini, karena kita memang siswanya agak terbatas. Tapi ini terjadi di sekolah-sekolah perkotaan atau sekolah-sekolah favorit. Jadi banyak orang tua menyekolahkan kepada sekolah-sekolah yang favorit memang. Sehingga untuk mengantisipasinya sekolah tersebut, satuan pendidikan itu membuat tes calistung tadi. Tes. Jadi kalau bisa membaca, berhitung, jadi mereka bisa diterima atau layak diterima di sekolah tersebut. Sehingga faktor inilah yang memicu di PAUD itu mereka memaksakan anak-anak itu belajar berhitung. Padahal itu belum saatnya. Ya. Itu yang perlu mungkin sama-sama kita bangun kepada guru-guru termasuk ya. Saya sudah berkomunikasi dengan kawan-kawan beberapa guru, ngomong-ngomong seperti dengan kepala sekolah. Itu kalau bisa di kelas 1 atau kelas rendah itu usahakan memang guru-guru yang menyenangkan memang. Ya, guru-guru yang menyenangkan, yang muda, yang sabar. Ya. Karena kalau kita tempatkan guru-guru di kelas awal itu guru-guru yang mungkin 1 tahun lagi yang akan dekat pensiun, itu agak emosinya mungkin bisa. Sehingga anak-anak terkejut. Yang selama ini di TK kan sudah diatur, artinya mereka sudah tertib, masuk dengan barisan rapi, kemudian belajar dengan baca doa, kemudian makan baca doa, kemudian menghormati, pulang juga salam dengan guru atau datang dengan guru. Nah, lanjut ke TK ke SD, mereka terkejut. Tiba-tiba hal-hal itu tidak ada lagi. Masuk di kelas mereka tidak tertib lagi, ya kan? Kemudian sesama kawan bicaranya kasar-kasar, ya kan? Itu kalimat-kalimat seperti itu kan mereka terkejut. Oh, sepertinya sekolah di SD-nya seperti ini. Nah, mereka beranggapan. Padahal tidak. Jadi ini tergantung juga kepada gurunya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya sarankan melalui webinar ini kita sebarkan informasi ini kepada kawan-kawan guru yang memang mengajar di kelas awal itu bagaimana. Ya, kami berterima kasih kepada terutama Ibu Nuri yang walaupun sekolahnya sekolah jauh, Bu Nuri ya, sekolah yang memang internetnya tidak ada di pedalaman, memang di ibu kota kecamatan, tapi
sungguh ke pedalaman. Jadi kalau kita WA sama beliau, mereka harus keluar dulu ke tengah, ke gunung, ke puncaknya, sehingga baru kita bisa berkomunikasi. Jadi terima kasih Ibu Nuri yang sudah berperan aktif dalam hal ini. Juga terima kasih kepada Ibu Sumarsi. Jadi mungkin ini saja sebagai pengantar dari kami, karena kami tadi juga dihubungi buru-buru oleh Ibu Cut. Jadi seperti di awal saya katakan, saya sulit menolak kalau permintaan Ibu Cut ini, karena kawan di kampus dulu. Mungkin selamat untuk kawan-kawan mengikuti seminar ini. Semoga kegiatan kita ini diberkahi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Demikian secara resmi webinar guru penggerak Kabupaten Selatan tentang transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, pukul 2.14 lewat 13 secara resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Oke, beri aplaus dulu yang luar biasa nih kepada Bapak Bairi Saputra. Oke Pak, terima kasih banyak, luar biasa Bapak, karena pada hari ini sudah memberikan support yang luar biasa untuk kita semua, untuk tetap semangat ya Pak ya, mengikuti kegiatan webinar ini. Terima kasih banyak Bapak untuk atensi dan kebersamaan dalam kegiatan kita. Oke Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara dan sebelum kita menyerahkan forum kita ini kepada moderator kita, marilah sama-sama kita itu mendengarkan dulu ya Bapak Ibu ya, lagu Indonesia Raya dan Mas Guru Penggerak. Oke, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Oke Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara, Bapak Ibu sekalian, adapun webinar kita pada hari ini adalah merupakan webinar ya yang diselenggarakan oleh komunitas guru penggerak Kabupaten Aceh Selatan. Webinar ini merupakan webinar yang ke-15
yang sudah kami lakukan. Mudah-mudahan dalam kegiatan webinar yang ke-15 ini bisa menjadikan komunitas guru penggerak itu semakin eksis ke depannya, dan juga kami mengharapkan seluruh Dewan Guru, seluruh guru-guru yang ada di seluruh Indonesia dengan rendah hati ingin bergabung dan bersama kami nantinya. Oke Bapak dan Ibu, untuk acara selanjutnya mungkin Bapak Ibu sudah nggak sabaran nih ya, bagaimana sih kita pada hari ini mengupas tema yang sangat luar biasa, yaitu tentang transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Gimana nanti anak-anak PAUD itu nanti kan masuk ke SD tuh, nah gimana sih caranya melakukan transisi yang menyenangkan itu. Nah untuk hal ini forum ini akan saya serahkan kepada moderator cantik kita, yaitu kepada Ibu Zahniah, yang mungkin nanti akan memandu Bapak dan Ibu sampai sesi selanjutnya. Kepada Ibu Zahniah, kami silakan Ibu untuk mengambil alih forum kita saat ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Putri SPD ya sebagai guru penggerak di Kabupaten Aceh Selatan dan sudah membuka tadi kegiatan kita untuk pada hari ini. Dan tadi terima kasih juga kepada Bapak Bayri Syah Putra SPD ya yang sudah membuka acara kita pada hari ini. Baiklah, sebelum saya menyapa semuanya, saya ingin memberikan pantun juga nih seperti Bu Putri Ulha tadi ya. Oke, baiklah. Mendapat daun si burung camar, di bawah sarang burung tempua. Salam santun pembuka webinar, selamat datang untuk semua. Dan salam saya sapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Mungkin kalau saya pribadi sangat senang sekali ya, walaupun saya dari PD Jaya ini bisa bergabung kembali dalam kegiatan webinar tadi series 15, yaitu komunitas guru penggerak dari Kabupaten Aceh Selatan. Baiklah, dengan tema webinar kita pada hari ini yaitu transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Pastinya dengan tema yang menyenangkan, pasti narasumber kita ini merupakan narasumber hebat ya, yang sudah berhadir di sini. Kita sapa dulu, ada Ibu Nuri Mutiara SPD sebagai guru penggerak Kabupaten Aceh Selatan. Selamat siang Ibu. Siang Ibu. Ya, luar biasa. Beliau dari instansi atau sekolah di SD Negeri Panton Luas Tapak Tuan. Dan selanjutnya ada Ibu Sumarsi MPD, yaitu sebagai guru penggerak Kabupaten Siak. Selamat siang Ibu Sumarsi. Selamat siang Ibu Zahniah, selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Iya. Baik, luar biasa ya beliau sebagai guru TK Negeri Pembina Kandis. Nah, pasti ya para peserta webinar hari ini itu sudah ada Bapak Ibu hebat di seluruh, terutama khususnya di Provinsi Aceh, ada dari luar Provinsi Aceh. Kita akan ikuti webinar kita nantinya, insya Allah pasti ya dengan materi yang sangat luar biasa. Nanti kita siap untuk mendengarnya. Baiklah, untuk kesempatan pertama ini kita pada narasumber pertama kita yaitu Ibu Nuri Mutiara SPD sebagai guru penggerak Kabupaten Aceh Selatan. Baiklah, kepada Ibu Nuri Mutiara, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ibu Zahniar selaku moderator pada kegiatan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Cut Pusri Ulha selaku host yang sudah membuka kegiatan kita pada hari ini. Juga salam hormat saya kepada Bapak Bayri Syah Putra selaku perwakilan Kabid GTK di Kabupaten Selatan. Ibu Zahniah juga sebagai moderator. Selamat siang Ibu. Juga kepada koordinator guru penggerak Kabupaten Aceh Selatan yang luar biasa supernya dalam merancang kegiatan setiap bulannya. Terima kasih Bapak Ibu Dani. Baiklah, izin saya langsung share screen saja Bapak Ibu, mohon izin.
Oke. Jadi Bapak Ibu, kegiatan kita pada hari ini berjudul transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu kegiatan BIMTEK kemarin yang diadakan di Batam pada angkatan 5, tapi sebelumnya itu ada angkatan 1 sampai dengan angkatan 4 di Jakarta dan wilayah lainnya seperti itu. Jadi kegiatan ini merupakan salah satu tindak lanjut dari kegiatan BIMTEK tersebut. Saya selaku peserta berupaya untuk bisa mensosialisasikan kepada guru-guru di daerah masing-masing seperti itu. Jadi judul pada kegiatan hari ini adalah transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Sebenarnya terdapat beberapa modul pada kegiatan BIMTEK kemarin, karena kemarin itu kami melakukan selama 1 minggu pada tanggal 4 sampai dengan 9 Desember. Nah, pada hari ini kami bersama Ibu Sumarsi mungkin akan membagi bagian-bagian tersendiri untuk membahas beberapa modul seperti itu. Nah, modul pertama yang akan kita bahas adalah mengapa penguatan transisi PAUD ke SD itu penting. Nah, ini dia sebenarnya ada 7 modul, tapi kami membagi 2 bersama dengan Ibu Sumarsi. Karena saya tidak mungkin mengcover semua modul ini. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Sumarsi yang sudah membantu kami di sini. Sama-sama Ibu Nuri. Materi pertama yang akan kita bahas adalah memahami kesiapan bersekolah dan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Nah, sebelumnya kita perlu tahu terlebih dahulu mengapa pemerintah membuat rancangan transisi PAUD ke SD itu. Dialasankan karena ketika anak PAUD masuk ke SD, biasanya itu terdapat perbedaan yang sangat signifikan yang dirasakan oleh anak PAUD. Yang seperti dijelaskan oleh Bapak Bairi tadi, bahwa kebiasaan anak PAUD yang misalkan bermain, belajar, yang kegiatannya itu berbeda dengan di SD. Nah, tujuannya adalah bagaimana caranya agar ketika anak masuk ke SD tidak merasakan perubahan yang terlalu jauh yang mereka rasakan pada saat dia berada di PAUD. Nah, ini ada 3 target perubahan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Target pertama itu pada masa penerimaan peserta didik baru. Nah, pada saat penerimaan peserta didik baru pada saat masuk SD, siswa tidak lagi sekolah tidak lagi melakukan tes calistung kepada anak-anak yang baru masuk ke SD. Nah, ini salah satu alasannya karena tidak semua anak yang masuk SD itu sudah melalui sekolah di PAUD, seperti itu ya, atau di sekolah di TK. Ada juga anak yang tidak sekolah langsung masuk ke SD. Nah, pada saat di SD, semua anak itu berhak mendapatkan kesempatan untuk menerima pemantapan kemampuan fondasinya terlebih dahulu. Jadi tidak boleh lagi ada tes calistung. Yang kedua itu di 2 minggu pertama di tahun ajaran baru, itu kita menerapkan, kalau anak yang masuk SD menerapkan MPLS. Seperti itu kan Bapak Ibu kan, kalau di SD kegiatannya mungkin yang lebih sederhana seperti itu. Pada saat 2 minggu pertama ini, bisa dikatakan yang efektifnya adalah 10 hari. Kalau kita sekolahnya sampai hari Sabtu, itu kan ada 12 hari, tapi sekolah yang sampai hari Jumat itu ada 10 hari. Jadi ditetapkan ada 10 hari pengenalan sekolah. Nah, 10 hari ini kita bagi menjadi dua masa kegiatan. Yang pertama itu di 3 hari pertama anak masuk sekolah. Pada 3 hari pertama ini mereka melakukan kegiatan membaur di sekolah bersama teman-teman yang lainnya, melakukan pengenalan sekolah. Pada 3 hari di minggu pertama ini boleh diikut sertakan dengan orang tuanya agar mereka merasa nyaman terlebih dahulu ketika baru masuk sekolah SD. Jangan sampai nanti ada anak
saya nggak mau sekolah Bu, di situ nanti saya disuruh membaca, disuruh menulis, disuruh berhitung seperti itu. Tapi beri kenyamanan terlebih dahulu kepada anak-anak ketika awal dia masuk sekolah SD seperti itu. Lalu pada 7 hari berikutnya barulah mereka masuk ke ruangan masing-masing. Di situ bisa dilakukan kegiatan-kegiatan perkenalan itu, lalu mengetahui gurunya siapa, temannya siapa. Nah, disitulah kita lakukan. Pada saat 7 hari di awal kegiatan MPLS ini, itu juga kita bisa lakukan asesmen awal bagi anak-anak yang baru masuk ke sekolah dasar. Jadi asesmennya ini bukan berupa tes, karena anak-anak kan belum tahu, belum paham. Maksudnya dia masuk ke sekolah itu masih kalau bisa dibilang masih polos gitu. Ada memang anak yang sudah memiliki kemampuan yang lebih, tapi tidak semua anak seperti itu. Jadi asesmen yang kita lakukan itu sederhana saja, misalkan melihat anak ini keterampilan bicaranya sudah bisa belum, lalu kalau dia minta sesuatu sudah bisa mengutarakan belum, kalau kita perintah dia itu sudah tahu belum apa yang kita perintahkan. Sesederhana itu asesmen awal bagi anak-anak sekolah di kelas 1 seperti itu. Karena anak usia dini dia mungkin mentalnya masih perlu dikuatkan lagi. Di sini kita nanti akan bahas 6 fondasi bagi anak-anak usia dini. Anak usia dini itu berumur antara 0 sampai dengan 8 tahun. Nah, target yang ketiga adalah pelaksanaan pembelajaran. Nah, pada kegiatan pembelajaran di PAUD dan di SD, tentunya kita perlu merancang strategi-strategi yang betul-betul bermakna dan menyenangkan seperti itu. Jadi jangan hanya menyenangkan tapi tidak bermakna, begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu guru hebat pasti sudah memiliki strategi-strategi tersendiri dalam merancang kegiatan untuk anak-anak di PAUD dan di SD kelas awal. Nah, kelas awal ini artinya kelas 1 dan kelas 2. Kelas 2 itu masih termasuk ke dalam masih ke dalam anak usia dini, antara 0 sampai 8 tahun. Seperti itu ya Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini kita akan ada beberapa pernyataan. Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat aja sebelum kita bahas nanti ya. Tulis di kolom chat, tepat atau tidak tepat dari pernyataan yang akan saya tampilkan. Boleh ya Bapak Ibu ya, biar jangan mengantuk kan. Tulis di kolom chat aja, tepat atau tidak tepat. Nah, ini dia ada pertanyaan yang pertama. Anak diharapkan mencapai kesiapan bersekolah di usia 6 tahun atau sebelum masuk SD. Kira-kira tepat atau tidak tepat ya Bapak Ibu? Anak diharapkan mencapai kesiapan bersekolah di usia 6 tahun. Bapak Ibu. Kita lanjut aja ya Bapak Ibu ya. Ada yang berkomentar? Oh, ada yang berkomentar ya. Kita tutup aja. Oke, gak apa-apa ya. Mungkin pada makan siang gitu ya. Gak apa-apa. Jadi, oke, ada juga yang berkomentar. Kita lanjut aja ya. Oke, jadi pernyataan ini tidak tepat. Kenapa? Karena kesiapan bersekolah itu tidak hanya ketika mereka pada pada waktu masuk SD, tapi kesiapan bersekolah harus dibangun ketika mereka mulai bersekolah di PAUD seperti itu kan, karena di PAUD itu juga bersekolah namanya. Karena inilah salah satu kadang-kadang miskonsepsi pada orang tua murid gitu ya. Pada saat sekolah di SD, dia mempersiapkan anaknya itu inilah dia sekolah. Padahal di PAUD itu juga sekolah. Di situ malah di PAUD itu malah fondasinya yang paling kuat. Itulah yang akan kita bangun pada anak usia dini, kemampuan fondasi yang kuat. Belum
kalau kemampuan fondasinya belum kuat, kita akan susah memasukkan keterampilan-keterampilan lainnya seperti itu. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Oke, pernyataan yang kedua. PAUD boleh diajarkan calistung. Tepat atau tidak tepat, Bapak Ibu? Boleh ya Bapak Ibu di kolom chat, biar jangan mengantuk. Tidak tepat. Ibu Gustina Dewi tidak tepat. Ibu Susilawati tidak tepat. Tidak tepat. Ada yang tepat, ada yang tidak tepat. Ada dua pendapat ya. Ada yang tidak tepat dan ada yang tepat. Kita lanjut saja. Tepat S dan K. Apa itu maksudnya itu, Pak? Jawabannya, sebenarnya calistung ini merupakan bagian dari numerasi dan literasi, seperti itu kan Bapak Ibu. Jadi calistung di PAUD itu boleh, namun yang bagaimana? Yang sederhana, bukan berarti di PAUD itu diajarkan 2 tambah 2 berapa, bukan seperti itu. Tapi lebih kepada memahami konsep bilangan, misalkan dia tahu bahwa kalau ada 2 benda itu artinya dibilang misalkan 2 buah apel, dia udah tahu itu 2 buah apel, atau 2 buah pulpen, dia sudah tahu itu artinya banyaknya pulpen itu ada 2 buah, sesederhana itu. Juga menghitung juga membaca gitu. Calistung itu kan membaca, menulis dan berhitung kan. Jadi membaca itu artinya bukan dia langsung lancar membaca pada anak usia dini, tapi membaca itu literasi. Literasi itu misalkan anak itu sudah paham instruksi, misalkan seperti itu. Atau mengutarakan pendapatnya, itu juga merupakan salah satu bagian dari literasi. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, pernyataan yang ketiga. Kemampuan baca tulis hitung hanya dilakukan melalui pengenalan keaksaraan dan angka. Keaksaraan itu, kalau saya nggak salah, itu mengenai huruf-huruf gitu ya. Tepat atau tidak tepat, Bapak Ibu? Tidak tepat, Bapak Muhammad Sidik. Ibu Trisna, tepat. Ada lagi? Gimana Bapak Ibu? Ketiduran kayaknya ya. Kita lanjut aja ya. Nah, ini tidak tepat. Tadi apa? Kemampuan baca tulis hitung hanya dilakukan melalui pengenalan. Nah, baca tulis hitung tadi bukan hanya mengenal huruf dan angka, tapi lebih dari itu seperti yang saya jelaskan tadi. Anak sudah bisa paham instruksi, anak sudah bisa mengutarakan lah apa yang, misalkan dia mau minum, dia bisa minta, Bu saya mau minum, Bu saya mau ke kamar mandi Bu. Nah itu merupakan juga salah satu kemampuan literasinya. Lanjut ya. Pernyataan yang keempat, anak sudah harus dapat baca tulis hitung saat masuk SD. Tepatkah Bapak Ibu? Anak sudah harus dapat baca tulis hitung saat masuk SD. Tidak tepat, Bapak Aulia Hafiz, Bapak Trisna, Ibu Trisna tidak tepat. Tidak tepat. Isnayanti tepat. Lanjut ya. Nah, ini tidak tepat ya Bapak Ibu. Karena berbelit-belit sepertinya Bapak Ibu ya. Baca tulis hitung itu masuk SD nggak boleh. Tapi di PAUD itu boleh diajarkan seperti itu kan. Ya dimaksud sini baca tulis hitung itu yang sederhana. Tapi kalau tes pada masuk SD, anak itu dites itu benar-benar tidak tepat karena bentuk tes itu kegiatan yang bisa memberikan pengalaman yang tidak menyenangkan bagi anak. Tiba-tiba masuk SD udah dites nih, kamu bisa baca nggak? Ini apa hurufnya? Jadi anak itu merasa tidak nyaman ketika masuk SD.
Kita lanjut. Kesiapan bersekolah tidak hanya kemampuan baca, tulis, hitung. Lanjut aja ya Bapak Ibu, takutnya nanti nggak cukup waktunya. Nah, ini juga tepat. Bukan hanya kemampuan baca, tulis, hitung yang akan kita siapkan pada anak-anak ketika dia masuk sekolah. Malahan yang lebih penting adalah kemampuan fondasi. Fondasi anak itu yang lebih penting. Apakah dia sudah tahu bahwa pergi sekolah itu dari jam sekian sampai jam sekian? Apakah dia sudah bisa cebok sendiri? Apakah dia sudah bisa makan sendiri? Apakah dia sudah memahami konsep dari ketuhanannya? Itu merupakan contoh-contoh dari kemampuan fondasi. Berikutnya nanti akan kita bahas 6 kemampuan fondasinya. Nah, ini materi berikutnya, memaknai kesiapan bersekolah dan transisi PAUD ke SD. Nah, ini dia 6 kemampuan fondasi yang sangat penting menurut saya kita bangun pada anak usia dini. Kita tidak perlu menuntut anak itu terlebih dahulu harus bisa baca, tulis, dan berhitung. Namun, inilah yang terlebih dahulu kita benahi dari anak-anak. Yang pertama itu ada mengenal nilai agama dan budi pekerti. Nah, anak-anak kan kalau dia mengenal nilai agama itu artinya dia paham akan Tuhannya. Kok ada yang suaranya keluar ya? Nah, yang kedua ada kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Ini merupakan poin yang paling banyak ditemui pada anak-anak sekolah dasar kelas 1. Dia sebenarnya bisa, tapi dia belum matang emosinya. Pada saat masuk kelas, Bu, saya nggak mau kerjakan itu, saya capek gitu. Atau kalau bertengkar sama kawannya, ya udah Bu, saya mau pulang aja, saya nggak mau belajar gitu. Itu artinya kematangan emosinya belum kemampuan fondasi kematangan emosinya belum ada seperti itu. Ada keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya. Nah, ini contohnya anak di kelas bisa ngobrol sama kawannya, mungkin ya tidak negatif sama kawannya, bisa bersosialisasi dengan baik dengan kawannya. Yang ketiga, ini ada Yang keempat ada pemaknaan terhadap belajar yang positif. Poin kelima, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Yang keenam, ada kemampuan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar. Ini contoh butir perilaku. Pada butir nilai agama tadi, anak itu mengenal konsep Tuhan Yang Maha Esa, mengetahui kegiatan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. Itu contoh dari nilai agama. Kalau budi pekertinya, dia bersedia menjalin interaksi dengan teman sebayanya. Nah, ini contoh dari kematangan emosi tadi. Contohnya mampu menunggu. Nah, anak itu kita lihat pada saat awal dia diantarkan ke sekolah, dia itu mampu menunggu, misalkan contoh ngantri, cuci tangan, mampu enggak dia nunggu gilirannya atau dia menunggu waktu jam pulang dari jam 8, misalnya kalau di kelas 1 kan sampai jam 11 tuh. Mampu enggak dia tunggu jam pulang sekolah atau dia mau minta pulang aja. Itu juga salah satu contoh dari kematangan emosi. Lalu keterampilan sosial dan bahasa. Dia dapat meminta tolong, dia dapat mengucapkan terima kasih, contohnya seperti itu ya. Berbahasa dengan baik. Yang seperti saya jelaskan tadi, dia bisa, misalkan Bu, saya mau ke kamar mandi Bu, minta tolong Bu, bukakan tempat minum saya. Atau dia diam aja, nggak tahu permasalahannya, tiba-tiba dia nangis gitu. Itu keterampilan sosial dan bahasanya. Nah, ini poin yang keempat, pemaknaan terhadap belajar
yang positif. Nah, dia udah senang belum datang ke sekolah atau malah nggak mau sekolah, tiba-tiba nggak mau sekolah, atau ada alasan lain dia nggak mau sekolah, atau dia sudah senang. Nah, ini perlu kita kita lihat pada asesmen awal tadi, pada saat 7 hari pertama masuk sekolah, 2 minggu pertama masuk sekolah tadi. Lalu contoh yang kedua, mau mencoba kembali atau memperbaiki pekerjaan jika melakukan kesalahan. Nah, ini bisa dibaca aja Bapak Ibu ya. Ini sepertinya Bapak Ibu sudah mengerti contoh-contoh dari Nah, ini ada kematangan kognitif. Ini yang sering difokuskan oleh guru-guru. Kognitifnya harus benar gitu kan. Harus bagus kognitif, padahal keterampilan yang lain juga sangat penting begitu. Kita lanjut ya. Ini gambaran transisi PAUD ke SD. Antara PAUD, anak bersekolah di PAUD dan anak bersekolah di SD itu ada jembatan. Nah, jembatan itulah yang kita buat semulus mungkin. Artinya begini, artinya ketika anak melalui jembatan itu, jangan ada hambatan, jangan ada sesuatu yang terlalu berbeda yang dia alami. Jadi makanya kemarin pada saat BIMTEK kami bilang gini, guru PAUD dan guru SD itu jangan bertengkar lagi katanya gitu. Nanti guru PAUD menyalahkan guru SD itu enak aja dia terima beres katanya gitu kan. Terus kalau guru SD juga gitu, guru PAUD apa ini nggak diajarkan membaca, menulis dan berhitung. Jadi ada perselisihan. Tapi kita nggak ada seperti itu kan. Kita guru dimanapun kita bekerja itu adalah tanggung jawab kita. Nah, kemampuan fondasi ini dapat dibangun sejak PAUD dan dapat diteruskan hingga SD kelas awal. Kelas awal tadi yaitu kelas 1 dan kelas 2. Maka pembelajaran di PAUD dan di SD kelas awal haruslah seperti satu nafas. Nah, seperti dijelaskan Pak Bairi tadi, ketika di PAUD kebiasaannya seperti ini, waktu masuk SD kebiasaan itu berubah. Jadi anak merasa kurang nyaman sekolah di SD atau seperti itu. Lanjut aja ya Bapak Ibu. Nah, ini visualnya seperti ini. Kita contohkan anak A, dia masuk SD tidak melalui PAUD. Anak B juga tidak melalui PAUD. Tapi tangga mereka, pencapaian mereka itu berbeda. Kenapa seperti itu? Karena setiap anak itu memang kesiapan belajarnya, kemampuan, daya tangkap dari sesuatu itu berbeda. Juga anak C dan anak D. Ini anak C dan anak D ini dia sama-sama PAUD, tapi anak D lebih tinggi pencapaiannya. Kenapa seperti itu? Ya seperti tadi, anak-anak itu memang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kematangan, keterampilan juga berbeda-beda. Nah, maka dari itu dibuatlah penetapan transisi PAUD SD ini, biar semua yang masuk SD itu mendapat kesempatan yang sama, mendapat hak yang sama untuk bisa meningkatkan kemampuan fondasinya. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini salah satu contoh buku di kurikulum Merdeka, yaitu buku yang berhubungan dengan literasi dan numerasi. Ini ada buku anak ya, gambar anak yang bersepeda, ya kan? Walaupun kalimatnya nggak panjang-panjang, kan nggak perlu anak itu bisa membaca. Masuk SD, ini kalau dia udah lihat seperti ini, dia tahu bahwa anak ini lagi bersepeda dengan ibunya atau gurunya gitu. Juga mengenai numerasi, dia sudah bisa menjodohkan antara banyak benda dan banyaknya titik pada kolom-kolom 10 ini. Nah, itu salah satu keterampilan numerasi yang sudah dimiliki anak. Ketika kita pegang 2 pensil, dia udah tahu berarti itu 2 pensil, Bu. Oh, berarti pemahaman mengenai
bilangan itu sudah ada. Jadi kita tinggal mengasah dan memberikan strategi-strategi yang baik agar kemampuan itu terus berkembang. Kita lanjut, ini modul 2. Ini ada kasus. Nah, saya bacakan kasusnya ya. Ara merupakan peserta didik baru kelas 1 SD. Sudah seminggu Ara mogok untuk pergi ke sekolah. Kalaupun masuk ke sekolah, ia menolak untuk masuk ke kelas. Hal ini terjadi sejak Ara diberikan tugas membaca, kemampuan yang masih sulit untuk ia kuasai. Ketika berusaha membaca, guru kelas Ara mengatakan, "Kok begitu saja tidak bisa?" Sepulang sekolah, Ara pun menangis dan menolak untuk ke sekolah, bahkan menunjukkan keengganan ketika mendengar kata membaca. Nah, ini juga pernah mungkin terjadi sama kita ya, walaupun nggak di sekolah kita atau sekolah lain, atau pada anak kita sendiri. Ketika disuruh, dia nggak mau. Saya belum bisa, Bu, katanya gitu. Kalau anak yang udah bisa itu dia bangga, dia udah bisa. Oh, kok saya baru masuk udah bisa? Seperti itu kan. Jadi hal-hal seperti inilah yang perlu kita perhatikan. Ini kalimat ibunya, ibu gurunya, kok begitu saja tidak bisa. Nah, itu juga merupakan salah satu hal pelebelan kayaknya ya. Kamu nggak bisa baca, nggak boleh seperti itu kan Bapak Ibu. Pastinya Bapak Ibu semua udah paham kalau hal-hal seperti itu. Ini pembahasannya tadi, Bapak Ibu sudah paham ya. Ini kasus kedua. Ical adalah peserta didik baru kelas 1 SD. Ical dinilai sebagai anak yang pintar oleh lingkungan, termasuk gurunya saat PAUD. Hal ini karena ia sudah mampu membaca, menulis, dan berhitung. Sayangnya, selama beberapa hari kegiatan di kelas, Ical terlihat sering bertengkar dengan temannya di kelas. Jika keinginannya tidak terpenuhi, Ical akan menangis dan mendorong temannya. Kondisi ini membuat guru Ical menyimpulkan dari perilaku Ical bahwa ia belum siap untuk bersekolah. Nah, ini adalah contoh salah satu kemampuan keterampilan emosinya yang belum terbangun. Karena dia termasuk anak yang cerdas pada saat di PAUD, tapi pada saat kegiatan dia sering bertengkar. Nah, kemampuan emosi ini, mengatur emosi ini perlu kita latih. Baik itu dari PAUD sampai ke SD kelas awal. Seperti itu. Ini identifikasi kasusnya tadi. Karena materinya nanti Ibu Sumarsih lagi, kita lanjut dulu. Nah, ini salah satu kegiatan, contoh kegiatan pada saat kita pada masa MPLS 2 minggu pertama, yaitu 3 hari itu bisa dilakukan secara klasikal di lingkungan sekolah, dan 7 harinya baru kita bisa bawa ke kelas mungkin atau berkelompok, nah gitu kan. Ini salah satu contoh kegiatan. Tujuan kegiatannya, peserta didik saling mengenal lingkungan sekolahnya. Kegiatan yang pertama yang dilakukan oleh guru itu adalah guru menyiapkan gambar-gambar bentuk geometri, segitiga, lingkaran, dan persegi. Nah, ini gurunya menyiapkan misalkan bentuk lingkaran, persegi, dan segitiga. Jadi guru ini menempelkan misalkan segitiga ditempel di perpustakaan, lingkaran ditempel di kelas, lingkaran tadi ya, segi empat ditempelkan di kantin misalnya. Nah, anak-anak ini diberi kertas sobekan secara acak. Ketika dia mendapat sobekan segitiga, dia harus mencari di mana letak dari gambar segitiga ini. Misalkan di perpustakaan, dia pergi ke situ, berkumpul di situ. Nah, tujuannya apa? Juga salah satunya untuk memperkenalkan lingkungan sekolah. Itu salah satu contoh kegiatannya. Agar kegiatan itu selain menyenangkan juga bermakna, ya kan? Nanti aja kita open mic-nya ya, kita lanjut aja. Nanti mungkin ada yang mau berbagi kegiatan MPLS yang sudah dilakukan di sekolah.
Nah, pada 7 hari berikutnya, kita sebagai guru melakukan asesmen awal. Kita melihat anak-anak ini kemampuan mana yang sudah terbentuk pada diri, kemampuan mana yang belum. Nah, kita dari asesmen ini kita melakukan perancangan kegiatan yang sesuai dengan anak tersebut. Ini tes juga. Tapi kita langsung aja kita bahas. Apakah asesmen awal boleh menggunakan tes? Ya tentunya tidak ya kan. Namanya aja asesmen awal untuk anak sekolah dasar, kecuali asesmen awal untuk anak SMP dan SMA itu boleh mungkin boleh menggunakan tes. Tapi kalau untuk anak SD dan PAUD itu belum bisa menggunakan bentuk tes. Yang pertama, kalau menggunakan tes itu alasannya anak ya tentu harus bisa baca tulis dulu ya kan. Sedangkan anak itu bermacam ragam, ada yang sudah bisa, ada yang belum. Yang kedua, berpotensi menimbulkan stres kepada anak. Yang ketiga, hasil tes itu berpotensi hanya berbentuk angka dan kurang informatif. Ya kan, kita buat tes, kita buat nilai 8 atau apa, ya kurang informatif. Lebih baik kita mengobservasi langsung, melihat kegiatan di kelas, langsung kita buat dari situ asesmen awalnya. Nah, siapa yang melakukan asesmen awal? Ya tentunya guru kelas 1. Karena anak-anak yang baru masuk itu dia masuk ke kelas 1. Tentunya asesmen awal ini diterapkan dan dapat digunakan juga oleh guru PAUD. Ya, guru PAUD pada masuk PAUD juga boleh melakukan asesmen awal. Ini contoh kolom yang bisa kita isi ketika kita melakukan asesmen. Adik, kita masuk. Mohon maaf Ibu, itu suaranya keluar. Kita masuk ke miskonsepsi mengenai literasi. Anak-anak usia PAUD itu kita perlu menanamkan atau perlu membiasakan kegiatan literasi dan numerasi. Nah, pernyataan yang pertama, belajar membaca dimulai dari menghafal huruf A sampai Z. Tentunya tidak tepat, tetot gitu ya. Tidak tepat karena membaca adalah proses yang bertahap gitu. Kalau cuma menghafal kan kayaknya di anak baru itu aja sudah tahu A sampai Z gitu ya. Tapi membaca itu lebih dari itu. Kita kenal dulu huruf, lalu bagaimana menggabungkan huruf menjadi suku kata, lalu kata dan kalimat seperti itu. Pernyataan kedua, kegiatan menceritakan apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya merupakan salah satu kegiatan pembelajaran yang sebaiknya dilakukan saat persiapan membaca. Ini tepat atau tidak tepat, Bapak Ibu? Boleh ini dijawab di kolom chat. Ini tepat atau tidak tepat? Enggak adakah Bapak Ibu? Oke, kita lanjut. Ini tepat ya Bapak Ibu. Karena kegiatan menceritakan itu sudah mencakup keterampilan, bukan hanya keterampilan berbicara, tapi keterampilan dia menyimak, lalu keterampilan menganalisis, barulah dia bisa menceritakan apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Ya kan? Seperti itu Bapak Ibu. Nah, misalkan contohnya dia bisa bercerita tentang mainan atau alat-alat makannya, alat-alat tulisnya, makanan kesukaannya. Dia bisa ceritakan walaupun sesederhana mungkin, itu merupakan salah satu keterampilan literasi yang sudah dia miliki. Gitu. Nah, ini ada pernyataan ketiga, anak yang lancar baca tidak selalu memahami isi bacaan. Tepat ya Bapak Ibu. Kalau lancar membaca itu adalah pengucapan, ya kan? Pengucapan. Jadi belum tentu dia paham apa yang dia baca, seperti itu. Nah,
dari permainan tadi kita perlu memahami kembali seperti apa kemampuan literasi yang perlu dikembangkan pada PAUD dan SD kelas awal. Berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat kita refleksikan. Nah, ini yang miskonsepsi tadi. Masyarakat itu menganggap bahwa literasi itu dimulai dari mengenal huruf, kemampuan mengeja suku kata, kefasihan melafalkan bacaan, dan keterampilan menulis. Padahal literasi itu kan memahami apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita raba, mungkin itu juga merupakan suatu kegiatan literasi, proses literasi. Dia lihat pemandangannya indah, ada sungai, dia bisa bayangkan. Itu juga merupakan kegiatan proses literasi. Juga mencium bau, misalkan bau harum, itu kan dia paham. Oh, ini bau bunga mawar harum. Itu juga contoh mungkin, contoh dari kegiatan literasi. Ini ya. Nah, literasi itu mencakup perlu mengintegrasikan antara pengetahuan bahasa dan keterampilan berbahasa seperti itu. Nah, ada beberapa keterampilan yang perlu kita lihat pada anak usia dini, yaitu pertama kemampuan bertutur, kedua pengetahuan latar, kosakata, kesadaran fonemik, kesadaran cetak, dan keaksaraan. Nah, kemampuan bertutur ya tentunya dia berbicara, apakah bicaranya itu runtun, kalimat yang diucapkannya runtun atau berbolak-balik. Nah, itu kemampuan bertutur. Nah, kalau pengetahuan latar, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, boleh ya, ini kira-kira di dalam ruangan atau di luar ruangan? Pastinya di luar ruangan ya. Udah jelas itu ada langitnya, ya kan? Ada gunungnya. Nah, selanjutnya ini kira-kira di kota atau di desa gitu kan. Kalau kita lihat di pedesaan gitu. Tapi kalau kita teliti lagi, di situ ada kursi roda, ada Saya ikut ya. sepatu Saya ikut ke lapangan. Ada anak pakai sepatu. Ini tidak mungkin di desa ya kan? Di desa itu mungkin nggak ada kursi roda, nggak ada yang punya sepatu boot mungkin seperti itu. Itu adalah pengetahuan latar, contoh dari pengetahuan latar. Artinya yang kita lihat bisa kita deskripsikan. Apakah anak-anak itu sudah mampu seperti itu? Nah, itu yang perlu kita lihat terlebih dahulu. Pengetahuan latar tadi. Nah, kalau melihat gambar ini, kata apa saja yang bisa keluar, kata apa saja yang bisa kita tangkap dari gambarnya. Boleh Bapak Ibu, nih kata apa saja yang bisa ditangkap dari gambar ini? Bermain, Bu. Kata Pak. Ya, boleh bermain ya. Senang, gembira, pemandangan, ya. Sahabat, Ibu Susilawati. Ya, banyak sebenarnya ya. Anak-anak TK, ya, anak-anak TK gembira. Nah, dari satu foto aja kita bisa menciptakan banyak kalimat, banyak kata. Kami kemarin pada saat BIMTEK itu disuruh satu orang satu kata gitu, secara cepat gitu kan. Jadi ada yang jawab hijau, biru gitu, 3 atau coklat, tanah, pohon, apalagi daun, banyak lah. Pokoknya banyak kata yang tercipta dari satu gambar. Nah, itu merupakan keterampilan dari pengetahuan dari kosakata. Kosakata itu dari satu gambar bisa banyak kosakata. Anak itu sudah paham nggak? Anak itu banyak nggak kosakatanya? Mungkin seperti itu. Kosakata apa saja yang sudah dia paham seperti itu? Mungkin seperti itu ya, Bapak Ibu. Kita lanjut. Kesadaran cetak. Nah, kesadaran cetak ini contohnya melihat rambu-rambu lalu lintas,
atau melihat di tong sampah itu kan ada warna biru hijau, itu gunanya untuk apa? Ada lambang stop, itu merupakan salah satu contoh dari kesadaran cetak. Keaksaraan tentunya mengenai huruf, angka, tanda baca, seperti itu. Nah, pada saat anak usia dini itu bisa diajarkan dengan metode Ibu Sumarti. Kemarin kami diajarkan oleh narasumber, Ibu Sumarti namanya. Dia itu pendiri sekolah yayasan. Dia sangat luar biasa menemukan cara untuk mengajarkan huruf kepada anak-anak dengan bernyanyi. Nah, nyanyinya nanti kita mungkin akan kita lakukan bersama. Kalau Bapak Ibu mau ya, kalau enggak saya kirim aja nyanyinya Ibu Bapak Ibu sendiri. Tapi enggak apa-apa, kita nyanyi sama-sama biar nanti bisa kita praktekkan di sekolah. Enggak apa-apa kan Bapak Ibu kan? Enggak banyak waktu, enggak memakan waktu banyak. Terutama kita perlu ajarkan lebih dahulu fonem, ya kan? Fonem itu ada A, I, U, E, O, dan E. Ya kan? Sebenarnya kalau dalam pembelajaran kita biasanya kan cuma A, I, U, E. Tapi kalau dari Ibu Sumarti ini ada E lagi. Kalau E itu kita orang Sumatera mungkin jarang pakainya. Kalau elang itu elang gitu ya. Elang. Tapi sebenarnya bacanya adalah elang gitu kan. Nah, itu yang mungkin bisa kita ajarkan kepada anak-anak. Lalu konsonan kalau melalui metode Ibu ini, Ibu Sumarti dia memberikan huruf yang mudah diucapkan oleh anak terlebih dahulu. Itu untuk anak usia dini ya. Yaitu pertama sekali kita bisa ajarkan MBP. Karena itu satu jalur pengucapan kalau menurut Ibu Sumarti tadi. Jadi M kalau anak baru lahir pasti dia kata pertamanya mungkin mama gitu kan, atau mom gitu. Kan seperti itu kan kalau anak baru lahir. Jadi mungkin huruf yang paling awal bisa diucapkan oleh anak itu M, B, P gitu kan. Dalam pengucapan huruf juga diajarkan kemarin oleh Ibu Sumarti. Kalau M itu gitu, jangan M. Kalau M artinya ada huruf E lagi di belakang huruf M. Tapi beh, peh gitu. Deh, teh, gitu kan. Keh. Iya kan? Geh gitu. Jadi untuk mengajarkan membaca harus ajarkan terlebih dahulu cara mengucapkannya. Tapi kalau menyebutkan huruf boleh A, B, C, D gitu kan. Tapi kalau dalam membaca harus diajarkan dengan pengucapan yang benar agar nanti nggak salah baca anak-anak. Saya ada dapat di kelas 1, di kelas 2 kelas saya. Misalkan kita mengeja je aja gitu, emja gitu bacanya. Kenapa gitu Bu? Tadi kan je aja kan ada M di depannya Bu. Emja berarti enggak salah. Nah, itulah salah satu mungkin bukan kekeliruan. Kebiasaan yang kita lakukan yang membuat anak itu bingung membaca yang benar itu seperti apa sih? Bunyi yang keluar itu me, tapi yang dibaca me gitu kan. Jadi seperti itu mungkin konsepnya. Lalu berikutnya, nah ini dia tadi lagu dari Ibu Sumarti. Boleh ya saya praktekkan 1 atau 3 huruf gitu ya. Mulai dari huruf A. Kalau Ibu Susilawati sama Ibu Sumarsi udah tahu mungkin. Jadi gini lagunya. Aku suka apel A. Aku suka apel A. Aku suka apel A. A bunyi huruf A gitu. Lalu kalau B, maksudnya gini. Aku ada huruf A-nya. Suka ada juga huruf A-nya.
apel juga ada huruf A. Jadi tiga-tiga ini ada yang di depan huruf A, ada yang di belakang. Artinya kalau kita mengajarkan huruf A kepada anak, jangan hanya kata yang awalannya A saja. Tapi semua kata yang ada huruf A-nya boleh kita ajarkan. Kalau biasanya kan kita ayam itu huruf A, anjing itu huruf A, abi itu huruf A. Padahal suka juga ada huruf A-nya tapi di belakang. Jadi kita bisa ajarkan seperti itu. Lalu kalau huruf B ya, huruf B. Bola biru bulat beh beh beh. Bola biru bulat beh beh beh. Bola biru bulat beh beh beh. Beh bunyi huruf B. Nah, seperti itu dan selanjutnya sampai huruf Z. Ini saya catat sendiri lagunya. Kemarin saya rekamnya sedikit tapi saya catat di buku. Alhamdulillah bisa, alhamdulillah tercover semua huruf. Nah, bagaimana cara mengajarkan membaca awal pada anak? Misalkan kalau kita kebiasaan kan mengeja gitu kan. Peh apa gitu. Papa. Tapi kalau dari konsep tadi, konsep membaca dari penyebutan yang pas tadi, misalkan kita tulis, kita buat kartu huruf M, ya kan? Huruf M dan huruf A. Maaf ya, saya lupa bawa kartu. Misalkan ini kartu M dan ini kartu A. Kita suruh anak-anak terlebih dahulu, ini huruf apa, anak-anak? Gitu kan. Coba bunyikan itu dengan panjang gitu. Itu yang diajarkan oleh Bu Sumarti kemarin yang saya rekam. Gitu anak-anak. Yang panjang. Lalu taruh A. Langsung dia sambut dengan huruf A. Ma. Jadi langsung seperti itu yang diajarkan kemarin. Tapi tidak menutup kemungkinan yang kita ajarkan seperti biasa, mengeja itu juga hasilnya juga ada, ya kan? Kita biasanya mengeja ama gitu kan. Nggak apa-apa. Tapi ini salah satu contoh, salah satu strategi yang bisa kita lakukan selanjutnya. Ini lagunya, materinya nanti saya kirim, insya Allah. Oleh Pak Ketua mungkin nanti. Nah, ini setelah literasi ada miskonsepsi numerasi. Miskonsepsi numerasi. Lanjut aja. Pernyataan yang pertama, anak usia dini belum siap untuk belajar matematika. Fakta atau mitos? Kita lihat. Mitos ternyata. Bukan berarti anak usia dini 0 sampai 8 tahun itu belum siap matematika. Matematika yang seperti apa yang dimaksud adalah matematika yang sederhana. Seperti itu kan Bapak Ibu, yang yang untuk menanamkan pemahaman konsep bilangan, misalkan dari benda-benda konkret terlebih dahulu. Misalkan pulpen, dikumpulkan 3, ini ada berapa pulpen nak? Gitu. Nah, keterampilan numerasi ini bukan berarti anak itu langsung bisa berhitung dengan kompleks gitu, tapi yang sederhana gitu. Yang pernyataan kedua, numerasi matematika hanya dapat dikuasai oleh anak cerdas atau gen matematika secara turun-temurun. Ini tentunya mitos juga, nggak mungkin lah anak dari gen aja yang bisa matematika kan. Nah, matematika itu kan tergantung dari pemahamannya, tergantung dari kebiasaannya. Mungkin di TK atau di rumahnya sering dilatih, dia pasti sudah bisa. Pernyataan ketiga, mengajarkan bilangan yang sederhana dan bentuk sudah cukup bagi anak usia dini. Ini juga mitos. Jangan hanya dari benda konkret saja, tapi kita perlu juga memasukkan ke yang lebih luas atau ide-ide besar dari matematika termasuk bilangan dan operasional hitung, bentuk dan ruang,
pengukuran. Pengukuran di sini bukan arti berapa sentimeter, enggak seperti itu. Kira-kira ini panjang meja ini berapa ya, Nak Ibu? Gitu, berapa jengkal ya? Mungkin seperti itu ya kan. Kita lanjut. Matematika hendaknya tidak diajarkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. Nah, ini banyak kemarin yang apa? Yang apa ya? Berbeda pendapat. Karena di SD itu kalau di kelas tinggi itu kan matematikanya dipisah kan. Kalau di matematikanya gabung dengan tema, termasuk ke dalam tematik gitu. Jadi sebenarnya matematika ini apa ya? Dapat sebaiknya dipisahkan Bapak Ibu karena memang matematika perlu waktu apa ya? Proses pembelajarannya memerlukan waktu yang lebih mungkin seperti itu. Tapi kalau di kelas awal memang matematika itu digabungkan. Pernyataan kelima, anak belajar matematika hanya melalui interaksi dengan benda-benda konkret. Tentunya tidak. Bisa juga dengan pemahaman konsep. Seperti tadi, konsep bilangan. Seperti itu kan. Nah, ini oke. Ini ada apa namanya teknik namanya dari Ibu Uul juga dari narasumber kemarin ya, saya menjiplak dari dia gitu kan. Jadi ada teknik namanya subitizing namanya gitu dari luar lah. Ini apa namanya penemuannya dari luar. Jadi subitizing ini kegiatan subitizing itu penilaian angka secara cepat dengan melihat suatu pola. Direkam lalu bisa menyebutkan banyak pola itu berapa. Nah, mohon maaf saya stop dulu, saya lihatkan contoh dari subitizing tadi. Oke. Contoh dari subitizing ini. Dia misalkan ini, titik-titik hitam. Kita tes saja coba dulu ya, Ibu. Nah, kalau saya geser. Misalkan kita udah nampakkan tadi kertasnya, gini kan. Coba lihat anak-anak, ini berapa banyak titik hitamnya, gini kita nampakkan. 1, 2, 3, 4, 5. Simpan. Simpan kan? Nah, anak-anak bisa menyebutkan berapa tadi? Kalau ibu-ibu tadi lihatnya berapa? Berapa? 4, ada 4. Ada 6. Oh, gambarnya tidak nampak tadi ya? Iya Bu, hilang gambarnya. Oh, memang seperti itu. Maksudnya sekilas saja dulu. Sekilas lalu ditutup. Kira-kira tadi nampaknya berapa gitu. Karena harus menebak secara cepat. Jadi kita melatih anak itu memprediksi suatu bilangan itu kira-kira berapa. Dia memprediksi banyak titik kira-kira tadi berapa ya. Bisa diulang lagi Bu? Kalau Bapak mah cepat, kalau anak-anak tahu ini berapa. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Dah tutup. Tutup kertasnya gitu. Ditutup kertasnya. Kira-kira tadi Nak nampak dari titik hitam tadi itu berapa ya? Gitu kan. Ada yang jawab 4 Bu, 5 Bu, 5 Bu. Nah, barulah kita lihatkan. Nah, ini dia. Tadi kamu si Doni, tadi kamu kenapa bilangnya 6 gitu kan? Oh, tadi Bu, tadi saya melihat di sini 3 gitu kan. Di sini 3. Oh, ternyata bukan 6. Di sini 4 Bu, gitu. Oh gitu ya? Iya Bu. Jadi yang lain kenapa jawab 6? Gitu kan? Tadi saya lihatnya di sini 5, ya kan? Yang ini 5 Bu, yang ini 2 gitu. 7 ya Pak ya. Yang ini 5, yang ini 2. Oh betul juga. Lalu ada yang jawab lagi, iya Bu, tadi saya lihatnya di sini 2,
di sini 2, ya kan? Di sini 2, di sini 1, Bu. Nah, itu kan cara anak melihat dari gambar ini itu berbeda-beda. Ya kan? Nah, kalau Bapak tadi kenapa lihat 6, Pak? Saya tadi mungkin pencahayaan itu berpengaruh juga Bu, mungkin karena agak silau layarnya terang sekali hitam putih. Ya. Nah, jadi kan dari pola anak juga bisa kita ajarkan konsep penjumlahan, ya kan Bapak Ibu? Kalau dia melihat di sini 4, di sini 3, berarti konsep penjumlahannya itu adalah 4 tambah 3, ya kan? Padahal tadi dia melihatnya secara sebentar gitu. Kan saya lanjutkan ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? 7. 7 ya, sepakat. Kalau Bapak mah tahu itu 7 anak-anak. Seru Bu, seru ya. Nah, ini kan 7. Kenapa kamu nak jawabnya 7? Tadi saya lihat Bu, di sini ada 4 gitu kan. Di sini ada 4. Di sini ada 3 Bu gitu. Oh iya betul 7. Berarti 4 tambah 3 7 ya. Iya. Kamu kenapa Siti misalkan? Tadi Bu saya lihat ini ada 4 di atas. Lalu 3 di bawah. Ada 7 juga Bu. Nah, itu salah satu contoh dari teknik subitasi. Kalau bahasa Indonesianya subitasi. Subitasi itu memprediksi berapa banyak titik ini di dalam satu frame gitu. Nah, teknik subitasi ini sebenarnya itu perlu dengan benda yang sama. Misalkan kita buat sini bukan titik hitam, tapi misalkan apel. Boleh, tapi apel semua. Jangan dicampur-campur biar anak itu paham dulu konsep dari bilangan itu. Mungkin seperti itu, waktunya sudah melebihi mungkin. Saya lihat slide-nya lagi. Kembali ke slide tadi ya. Waduh, udah ketutup slide-nya. Udah mungkin materi saya hanya sampai di situ. Mungkin dilanjutkan oleh Ibu Sumarsi nanti. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya, atas perhatiannya. Mohon maaf atas semua kekurangan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa ya Ibu Nuri Mutiara. Oke, beri aplaus dulu semuanya untuk pemateri pertama kita. Ada Ibu Nuri Mutiara SPD. Nah, saya kasih pantun nih untuk Ibu Nuri nih. Jalan-jalan ke lembah tidaklah rata. Di ujung kali tumbuh melati. Kita bisa luar biasa karena ada Bu Nuri Mutiara sebagai pemateri ya. Oke, baik, sangat luar biasa nih. Dan selanjutnya juga tak kalah menariknya, kita akan melanjutkan dengan pemateri kedua kita. Nah, tapi walaupun tadi sudah ada mengangkat tangan ya, ini sudah angkat tangan untuk bertanya. Insya Allah setelah selesai untuk materi selanjutnya, kita akan membuka sesi pertanyaan. Jadi nanti sekalian, boleh yang selain mengangkat tangan nanti boleh menulis di kolom chat dan ditujukan ke pemateri 1 atau pemateri kedua. Nah, kita lanjutkan terlebih dahulu dengan pemateri kita yang kedua, yaitu Ibu Sumarsih MPD sebagai guru penggerak Kabupaten Siak. Oke, bagaimana Ibu? Sudah siap ya? Insyaallah siap. Oke, baik. Silakan Ibu, dengan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Zahnia. Tapi sebelumnya saya mohon dikonfirmasi, saya berapa lama menampilkan slide yang akan saya bawakan, Bunda? Oke, sekitar 30 menit berarti Ibu ya. Berarti jam 4. Ya, seperti itu. Baik. Oke, baik ya, silakan. Saya ini materi
semuanya dulu ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukaddimah sudah saya titipkan kepada Ibu host maupun moderator serta rekan saya Ibu Nuri ya. Kemudian saya lanjut saja. Yang terhormat juga sudah saya titipkan kepada Ibu pembuka acara ini. Salam kenal kepada seluruh Bapak dan Ibu hebat semuanya yang hadir pada webinar kali ini. Salam kolaborasi Bapak Ibu. Baik, di sini saya Sumarsih ya, berasal dari Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Guru penggerak angkatan 5. Nah, Bapak Ibu guru hebat, mungkin perkenalan saya nanti bisa dilihat di profil. Kalau kita melihat dari judul sosialisasi transisi PAUD SD, modul 4, modul 5, modul 6, apa ya yang kita pikirkan sekarang? Berat atau ringan ya? Dengan waktu yang 30 menit. Nah, mari sama-sama kita membersamai bahwasanya kita anggap segala sesuatunya akan dimudahkan oleh Allah. Baik. Adapun modul 5, modul 4, bagaimana membangun kemampuan fondasi secara holistik dan bertahap. Seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya Nuri, adik, saya biasa panggilnya adik, benar sekali yang disampaikan beliau bahwasanya kemampuan fondasi itu dilaksanakan atau diberikan atau kita memberikan fasilitas kepada peserta didik itu secara holistik. Apa itu holistik? Bapak Ibu hebat pasti sudah mengetahuinya bahwasanya holistik itu adalah menyeluruh tanpa kecuali. Dari keenam kemampuan fondasi tersebut nggak mungkin terputus-putus kita memberikannya. Ya, melalui tujuan-tujuan pembelajaran yang kita buat nantinya pada saat merancang pembelajaran. Nah, dan bertahap, tentu bertahap. Di sini dengan bertahapnya ini memerlukan kesadaran diri serta kesabaran dari seluruh elemen. Pada transisi PAUD SD ini, Bapak Ibu, targetnya itu ada 3. Target kesiapan. Yang pertama adalah siapnya guru, yang kedua adalah siapnya satuan PAUD dan satuan SD, yang ketiga adalah siapnya orang tua. Nah, kira-kira Bapak Ibu hebat yang hadir di sini setelah mengikuti webinar ini, apakah ada komit bersama atau mari berkomit bersama menjadi penggerak perubahan, merangkul ketiga elemen tersebut agar sama-sama memiliki kesiapan dalam transisi PAUD SD. Target perubahan sudah disampaikan oleh rekan saya, Ibu Nuri, benar sekali. Pada saat PPDB di awal tahun ajaran baru, pemerintah telah meluncurkan ya surat edarannya bahwasanya akan dihilangkan, ditiadakan tes calistung. Miskonsepsi banyak yang sudah ada di masyarakat telah Bapak Ibu saksikan bersama pada modul sebelumnya. Bagaimana sih pentingnya membangun kemampuan fondasi secara holistik? Mari kita lihat bersama. Bapak Ibu hebat, apakah di sampingnya sudah ada alat tulis atau kertas? Monggo bagi yang belum, ayo silahkan Bapak Ibu hebat mengambil alat tulisnya dulu. Dan mohon kepada Bapak Ibu yang tutup kamera boleh bersedia membukanya. Karena di sini kita ada kegiatan menggambar wajah teman nih. Menggambar wajah teman. Terima kasih Ibu Nurasiah
menggambar wajah teman ya. Di sini kita akan menemukan kemampuan itu holistik berkembang gitu. Mana ini lagi? Belum ada yang bersedia? Atau Ibu Zahniar? Oh baik, Masya Allah. Ibu Susilawati, silakan Ibu Susilawati menggambar wajahnya Ibu Nurasia dan Ibu Nurasia menggambar wajahnya Ibu Susilawati, karena di slide saya yang tampak hanya Bunda berdua dan Ibu Zahniar serta saya. Saya juga Silakan. Silakan dengan waktu 5 menit ya, cukup atau kebanyakan? Kita tunggu ya Bu Zahniar ya. Oke, siap. Ya Bu Nurasia. Saya sudah, Bu. Masya Allah. Ibu Nuri menggambar wajah siapa Bu Nuri? Wajah sendiri nggak nampak di layar. Silakan Bu Nuri boleh menggambar wajahnya Bu Zahniar. Harus berpasangan. Masya Allah Ibu Susilawati sudah selesai menggambar ya. Baik. Mengingat waktu Ibu Zahniar silahkan dilanjut slide-nya. Kira-kira ya Ibu Susilawati boleh di-share ke kami ya. Ke kami di sini mari berdiskusi bersama. Kemampuan atau keterampilan apa saja yang Anda gunakan dalam menggambar teman sebelah Anda? Monggo Bu Susilawati silahkan. Kemampuan atau keterampilan apa saja yang Anda gunakan dalam menggambar teman sebelah? Bu Susilawati menggambar Bu Nurasia ya tadi ya? Ya Bu. Iya. Bu Nurasia setelah melihat hasil gambarnya semoga tidak marah ya. Iya Bu. Oke. Silahkan Bu Susilawati. Ya, saya menggambar Bu Nurasia. Saya menggunakan motorik yang ada di tubuh saya, yaitu mata. Tidak saya menggunakan jari tangan saya yang lentik ini untuk membentuk wajah Bu Nurasia semirip mungkin ya. Jadi izin untuk Bu Nurasia, mungkin saya nanti jadi merusak keturunan ini ya. Baik, ada lagi Bu Susilawati? Ya Bu. Masih ada lagi? Udah Bunda. Terima kasih, silahkan diberikan aplaus kepada Ibu Susilawati. Masya Allah, barakallahu fikum dengan Bu Nurasia. Silakan Dek Nuri atau Bu Zahniar. Siapa yang mau mengungkapkan? Kemampuan apa saja dan keterampilan apa saja dalam menggambar teman di sebelahnya atau di depannya yang Ini ada digunakan? gambarnya nggak kelihatan, tapi saya gambarnya pakai hijab, ya kan? Ada brosnya, tapi brosnya di bawah gitu. Nah, keterampilannya mungkin kesabaran, konsentrasi, karena kita nggak nyata kan. Kalau kemarin kita nyata, jadi lebih lebih pas gitu. Nggak pas juga kemarin juga jelek, tapi lebih nyata gitu. Itu Bu. Baik, terima kasih ya teman-teman. Oke, Bu Zahniar, ya. Lanjut Bu Zahniar. Kira-kira teman-teman yang telah disebutkan oleh rekan kita Ibu Susilawati dan Ibu Nuri, apakah ada pada jawaban berikut? Silahkan Bunda Zahniar. Kira-kira kemampuan apa saja ya yang tampil atau yang digunakan oleh Ibu Susi dan Adik Nuri? Lanjut Bu Zahniar. Ya, halo Ibu. Lanjut slide-nya. Yeah. Selain keterampilan motorik halus, kemudian ada keterampilan. Nah, di sini dia. Silakan. Apakah Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini mungkin sudah punya catatan tersendiri ya? Silakan dipaskan dengan jawaban ini. Apakah sudah terkait dengan jawaban ini? Nah, untuk menggambar wajah, keterampilan apa saja? Motorik benar sekali yang disampaikan oleh Bu Susi. Kemudian kemampuan visual.
ya, untuk mengamati wajah temannya, kemudian kerjasama yang baik. Mungkin kan pada saat di lukis atau digambar, miring sini, wajahnya gini, gitu ya. Agak begini ya. Itu benar sekali yang disampaikan Adik Nuri tadi, butuh kesabaran. Jadi ada mungkin yang nggak sabar, nggak jadi deh gambarnya ya. Kemudian ketika teman tertawa, di situ juga ada emosi ya. Emosi tidak selalu hanya marah, namun banyak emosi-emosi yang lain. Kemudian kemampuan kognitif. Nah, menebak ekspresi yang ditampilkan oleh teman, sehingga hasil karya atau hasil lukisan itu dapat terbuat dengan baik, atau mungkin ada wajahnya lebih mereng misalnya. Disitulah kemampuan emosionalnya itu terbangun di situ. Jadi bagi kita ya diharapkan tidak boleh marah ya, namanya keterampilan atau kemampuan seseorang itu berbeda-beda. Yang penting niatnya tidak akan memberikan hal dampak yang buruk. Jadi jelas bahwa kemampuan yang terlibat dalam dalam kegiatan sederhana seperti gambar tadi memunculkan kemampuan dan keterampilan. Apalagi kalau kita kaitkan dengan kemampuan fondasi yang 6 tersebut. Baik Bunda, kita lanjut. Membangun kemampuan fondasi secara holistik. Jika di PAUD, benar sekali bahwasanya usia anak PAUD itu adalah 0 sampai 8 tahun. Ya, masa prenatal, pasca melahirkan, pasca lahir anak, dan sampai usia kelas SD awal ya, kelas sampai kelas 2. Di sini ada kasus Bapak Ibu. Yuel merupakan siswa kelas 6 SD yang cerdas dalam bernalar dan menguasai apa yang diajarkan di sekolah. Namun ia sering terlambat dan sulit untuk mengendalikan diri. Ia seringkali tidak mengerjakan tugas tepat waktu atau mangkir dari kelas serta sulit dihubungi oleh teman kelompoknya. Akibatnya, potensi kecerdasannya tidak tampil secara optimal. Kira-kira Bapak Ibu hebat, siapa yang bersedia, boleh raise hand, untuk menyampaikan identifikasi masalahnya apa, kemudian kesimpulannya apa, kemudian aspek apa yang perlu dibangun di sini atau ditampilkan si Yuel ini, aspek apa, kemudian tindak lanjutnya apa. Sebenarnya ini ada di link Jamboard ya, tapi mengingat waktu kita cepat saja. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin raise hand? Oke, lanjut saja Bu Zahnia. Mungkin di daerah sana ada juga yang sudah waktu sholat asar ya. Kita bahas kasus Yuel ya Bapak Ibu. Adapun identifikasi masalahnya adalah si Yuel itu terlambat dan sulit mengendalikan emosi, kemudian tidak mengerjakan tugas tepat waktu, mangkir dari kelas, sulit dihubungi oleh teman sekelompoknya. Kesimpulannya, terlambat dan sulit untuk mengendalikan diri, tidak mengerjakan tugas tepat waktu, mangkir dari kelas, sulit dihubungi. Dapat disimpulkan bahwasanya Yuel ini memiliki masalah dalam hal pengendalian diri. Kemudian pada aspek kemampuan, Bapak Ibu pasti sudah mengetahui bahwasanya ini terkait aspek yang keberapa ya Bapak Ibu, boleh diketik di kolom chat. Kan tadi ada 6 kemampuan fondasi ya. Aspek yang keberapa ya? Boleh di-share ke kami. Ibu Zahniar di sini asar. Dilanjut saja dulu. Oke, bisa Ibu? Ya, Masya Allah, Bunda Nuri, keterampilan emosi. Ini keterampilan, kemampuan fondasi yang keberapa ya? Boleh di-sharing? Kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Ayo monggo sama-sama. Tadi sudah di-sharing. Kematangan emosi yang kedua,
Allah. Kita lanjut ya. Tindak lanjutnya apa ya? Itu tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh guru PAUD dan SD untuk mencegah hal tersebut, memberikan ruang atau kesempatan kepada Yuel. Yuel, kira-kira jika kamu diam saja seperti ini, apakah Bapak Ibu dapat mengetahui apa yang kamu pikirkan? Apakah masalah dapat selesai? Dengan kalimat-kalimat pertanyaan terbuka, kita ajukan kepada Yuel. Lanjut, Bun. Kesimpulannya adalah, apa yang dialami Yuel ternyata terjadi di masyarakat dan salah satu faktor penyebabnya adalah kurang kuatnya pemenuhan kemampuan fondasi. Kenapa? Karena seharusnya kemampuan fondasi tersebut harus dibangun sejak dini, dari usia 0 sampai 8 tahun secara bertahap. Oke, lanjut Bunda. Nah, ini ya Bapak Ibu hebat. Nah, kita ingatkan kembali bahwasanya benar kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar ini ada pada poin yang kedua. Maaf sebelumnya saya awalnya mau bertanya kepada Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya mau menyampaikan apa ya kira-kira jawabannya. Halo Bapak Ibu hebat. Apa ya jawabannya? Alhamdulillah. Hai. Ada alhamdulillah, ada hai. Halo Bapak Ibu hebat. Hai. Hai, kalau dari saya analisis, kalau dari jawabannya hai, kayaknya banyak guru PAUD ya di sini. Apakah benar? Iya, Bu. Guru PAUD. Iya ya. Benar. Guru SD ada? Ya. Ada, Bu. Kita saling kolaborasi ya. Lanjut, Bunda. Jadi kalau di dunia kepaudan, kalau ada kalimat hai, jawabannya otomatis halo dan sebaliknya. Baik, dari 6 kemampuan fondasi tersebut, Bunda, ini dikaitkan dengan 4 kemampuan lainnya. Jadi dari yang kemampuan fondasi pertama, nilai agama dan budi pekerti, ini ada 4 aspek yang ditekankan setiap kemampuan fondasi. Pertama, nilai agama dan budi pekerti. Apa saja sih yang termasuk bangun yang termasuk dimensi pelajaran harian? Apa saja yang termasuk nilai pengetahuan terkait dengan dibangun? Suaranya nggak jelas, Ibu. Suaranya nggak jelas. Oh, nggak jelas ya? Halo, jelas? Ya, sekarang sudah Ibu, tadi agak kurang jelas suaranya. Baik. Bapak Ibu hebat, tadi kita sudah mengetahui bahwasanya 6 kemampuan fondasi ini dikaitkan dengan aspek yang lain. Kita saksikan bersama pada slide. Boleh dibaca? Siapa yang mau membacakan? Boleh? Ibu Trisnawati? Atau siapa yang ngantuk boleh membacakan? Boleh Bu, saya Bu. Silakan Bu Trisna. Ini yang saya baca yang tampil di layar kan Bu? Iya benar. Bukan menjawab yang tadi. Jadi ada 6 keterkaitan kemampuan fondasi dengan aspek lain. Yang pertama yaitu aspek perkembangan yang dibangun, kemudian yang kedua dimensi profil pelajar Pancasila, yang ketiga yaitu nilai, pengetahuan, serta keterampilan yang dibangun. Dan yang terakhir ada contoh butir perilaku yang dapat diamati. Baik, kita lihat pada kemampuan fondasi yang pertama, nilai agama dan budi pekerti. Silakan Bu Zania. Lanjut Bu Zania. Nah ini dia, dari aspek, itu termasuk nilai agama dan moral, nilai Pancasila dan kognitif, dimensinya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Butir perilakunya peserta didik mengenal konsep Tuhan dan lainnya. Seperti itu.
Begitu juga dengan kemampuan fondasi yang lainnya. Tetap terkait kepada 4 aspek tersebut ya Bapak Ibu. Lanjut Bu Zahnia. Lanjut. Lanjut. Sampai selesai kemampuan fondasi yang ke-6 Bunda. Lanjut. Memahami pentingnya membangun kemampuan fondasi secara bertahap dan berkesinambungan. Silakan kita saksikan gambar berikut, Bunda. Nah, Bapak Ibu guru hebat, silakan raise hand siapa yang ingin menyampaikan tentang gambar ini gitu. Kita kaitkan dengan kemampuan fondasi yang akan kita bangun secara holistik dan bertahap. Silakan. Ayo silakan. Izin. Silakan Bapak Muhammad. Itu gambar rumah Ibu. Atau gambar rumah yang di sekelilingnya ditumbuhi pohon-pohon. Ya, sangat indah sekali Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Muhammad. Silakan berikan aplaus teman-teman. Ya, Masya Allah. Ada lagi? Saya Umi. Silakan Ibu Susilawati. Ya, melalui pengamatan saya lihat dari amatan gambar itu adalah rumah impian saya. Masya Allah. Di mana rumahnya keren, pohonnya rindang, terus penuh penghijauan, dan di situ sepertinya butuh keluarga bahagia untuk mengisinya. Silakan Ibu Nur Azizah, satu lagi ya. Nah, silakan, ini yang terakhir Bu Nur Azizah. Rumah yang indah, dikelilingi pohon, rumah yang cukup jendela penerangannya, dan tentu lingkungan yang aman. Masya Allah. Silahkan beri aplaus buat teman-teman hebat kita. Nah, itulah harapan-harapan kita ya, Bapak Ibu, teman-teman hebat semuanya. Jikalau kita kaitkan dengan kemampuan fondasi yang kita bangun secara holistik, secara keseluruhan dan bertahap tentunya, kita lihat sebelum rumah ini jadi yang menjadi impian Bapak Ibu, ya sudah disampaikan tadi. Apa yang dilakukan pertama? Tentu fondasinya, benar bukan? Ya, fondasinya. Kalau fondasi itu kuat, maka bangunan itu, insya Allah ya, ini kita bicara tentang kemampuan manusia ya, kekuatan yang ada di sini. Kalau kekuatan Allah, Allahu'a'lam bishawab, tentu bisa saja runtuh ya. Jadi, jikalau fondasi tersebut itu kuat, insya Allah bangunan itu akan kuat, akan nyaman. Apalagi strategi atau desain dari ruang-ruang yang ada di dalam itu sesuai dengan impian kita. Akan terwujud kenyamanan, kan begitu. Begitu juga kemampuan fondasi jikalau dibangun secara bertahap, misalnya Bapak Ibu ya, anak apakah langsung dikenalkan emosi tanpa dikenalkan dahulu bentuk-bentuk emosi, kan begitu. Sama dengan yang disampaikan oleh Ibu Nuri tadi. Anak tidak langsung disuruh mengukur pakai sentimeter. Ini kita bicara ya, pendidikan anak usia dini, usia 0 sampai 8 tahun. Anak tidak langsung disuruh untuk mengukur pakai ukuran satuan seperti sentimeter, pakai penggaris gitu ya. Tapi dengan langkah-langkah yang sebelum ukuran tadi. Misalnya seperti jengkal, seperti apa ya, langkah gitu ya. Jadi mengukur meja tadi dengan jengkal. Nah, itu secara bertahap. Demikian pula bangunan tersebut kita bangun secara bertahap. Pondasinya dulu, tiangnya, atapnya, dindingnya, dan seterusnya. Nah, terciptalah kenyamanan yang kita rasakan setelah rumah jadi. Kemudian dibangun dengan aksesoris lainnya. Baik, kita lanjut Bunda. Ini sudah kita lihat ya bersama. Bagaimana kita bisa berharap anak itu bisa berhitung 3 tambah 2 sama dengan 5.
sebelum mampu memahami bahwasanya 3 objek dan 2 objek itu, kita lihat subitasi yang sudah disampaikan oleh teman kita tadi. Masya Allah ya, luar biasa. Kami sangat bersyukur dan bunda-bunda semuanya sudah mendapatkan ilmu tentang subitasi. Jujur, ini hal yang pertama kami dapatkan di Batam kemarin. Mungkin Bapak Ibu hebat, ada mungkin yang sudah pernah ya. Masya Allah, boleh ditularkan ke teman-teman kita bahwasanya penahapan atau tahapan dalam pengenalan numerasi dan literasi sangat penting, begitu juga dalam membangun kemampuan fondasi. Lanjut, Bun. Lanjut, Bunda. Penting untuk pendidik mendampingi peserta didik dalam membangun kemampuan fondasinya secara bertahap dan berkesinambungan sehingga pembelajaran yang dijalani peserta didik tidak terputus. Benar sekali ya, Bapak Ibu ya. Artinya, oh sudah kami kembangkan nih kemampuan fondasi yang pertama, sudah ya gitu. Tanpa mengembangkan kemampuan fondasi yang lain. Tidak boleh, karena apa? Keenam kemampuan fondasi ini merupakan satu kesatuan yang memang benar-benar harus dibangun. Kita fasilitasi anak PAUD untuk bisa memiliki atau matang, kemampuan fondasinya itu matang. Sehingga nanti ketika di SD kelas 3 ya, mereka sudah mampu ya untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Bapak Ibu hebat, pernah tidak mendengar ada anak ketika usia TK, SD, hebat prestasinya gitu ya. Tapi ketika SMP, SMA sudah malas melanjutkan sekolah. Pernah dengar enggak Bapak Ibu yang terjadi di masyarakat? Pernah ya? Pernah, Bu. Ya, seperti itu. Jadi, apa? Kenapa terjadi demikian? Karena kemampuan fondasinya belum terbangun dengan matang gitu, dengan ajak. Baik, di sini pendidik perlu memperhatikan tahapan dari kemampuan fondasi yang dibangun, beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengurutkan tahapan kemampuan peserta didik, di mana pengurutan dari yang konkret ke abstrak, benar sekali. Jadi anak TK itu tidak bisa dari abstrak ke konkret. Dari pengenalan Tuhan, anak TK, anak PAUD, ya, anak PAUD, kita harus tetap ingat bahwasanya anak PAUD 0 sampai 8 itu selalu menanyakan, di mana Allah nih? Di mana Allah Ayah? Begitu. Jadi kita kenalkan dulu yang konkretnya, tentu melalui ciptaan. Begitu. Bertambah usia, lama-kelamaan bisa melalui abstrak. Baik, pengurutan deduktif, ya dari umum ke yang khusus. Begitu juga scaffolding. Bapak Ibu, scaffolding ini kita memberikan bantuan kepada anak dengan tujuan anak itu akan dapat mandiri melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Lanjut, Bunda. Kemudian pengurutan dari mudah yang ke sulit. Pengurutan hierarki. Metode ini dilaksanakan dengan mengajarkan keterampilan komponen konten yang lebih mudah terdahulu sebelum mengajarkan keterampilan yang lebih kompleks. Benar sekali ya Bapak Ibu ya. Kemudian pengurutan prosedural. Metode ini dilaksanakan dengan mengajarkan tahap pertama dari sebuah prosedur, kemudian membantu peserta didik untuk menyelesaikan tahapan selanjutnya. Contohnya, cara melepaskan pakaiannya sendiri, cara mengancingkan baju. Tidak sedikit anak-anak PAUD ya Bapak Ibu mengancingkan baju itu panjang sebelah gitu ya. Itu ada tahapannya pula untuk mengancingkan baju. Baik, kita lanjut Bunda. Lanjut Bunda. Ini kayaknya yang dinanti-nanti ya, tapi masih modul 4 ya. Baik Bapak Ibu hebat, untuk tanya jawabnya nanti saja. Lanjut kita ke modul 5, bagaimana merencanakan pembelajaran yang menguatkan transisi PAUD. Nah, lanjut Bunda. Mari berdiskusi. Silakan dibaca Bapak Ibu. Siapa yang mewakili saya membacanya? Atau yang terkhusus yang ngantuk?
Kalau nggak ada yang ngantuk, berarti nggak ngantuk. Silakan Ibu Nuri. Boleh. Mari berdiskusi. Poin pertama, seandainya sebagian besar murid-murid di kelas Anda adalah murid yang langsung masuk ke kelas 1 SD tanpa melalui PAUD, apakah Anda akan tetap melakukan asesmen awal atau langsung melaksanakan rencana pembelajaran yang telah Anda susun untuk 1 semester? Jelaskan alasannya. Lanjut, Kedua. lanjut 2 ya? Ya, lanjut. Dua, seandainya sebagian besar murid-murid di kelas Anda berasal dari PAUD yang reputasinya sangat baik dan dikenal orang karena murid-muridnya memiliki kemampuan baca, tulis, hitung setara murid kelas 1 pada umumnya, apakah Anda masih akan melakukan asesmen awal atau langsung melaksanakan rencana pembelajaran yang telah Anda susun untuk 1 semester? Jelaskan alasannya. Ya, benar sekali ya Ibu Nuri ya. Di sini kita dibutuhkan untuk bisa menjawab gitu ya. Ada anak yang dari PAUD, ada yang anak juga tidak dari PAUD gitu. Apakah perlu asesmen awal itu, Bunda? Bisa. Ya, kira-kira Bu Esti. Ayo, gimana? Kira-kira bagaimana jawabannya? Sangat perlu ya. Kenapa asesmen awal itu perlu di awal? Nah, ini dia. Karena apa? Di pertanyaan pertama, laju perkembangan anak itu berbeda-beda ya, Bapak Ibu ya. Dari segi gizinya, asupan gizi, dari kesempatan berinteraksi, mungkin pola asuh orang tuanya udah jelas ya, berbeda-beda. Kemudian, tidak hanya laju perkembangan. Nah, namun kesempatan belajar anak pun berbeda. Ya, tidak semua anak mendapatkan kesempatan untuk belajar di PAUD. Lanjut, Bun. Jawaban yang kedua, ya, pertanyaan kedua, baca tulis itu merupakan bagian kemampuan literasi. Guru perlu mendapat gambaran umum kemampuan fase fondasi secara utuh. Nah, inilah dari keenam kemampuan fondasi. Lanjut, Bun. Kesimpulan dari kedua pertanyaan tersebut adalah bagaimanapun kondisi awal dari peserta didik itu teman-teman tetap perlu melakukan asesmen awal untuk mendapatkan gambaran utuh kemampuan fondasi murid-murid di kelas Bapak dan Ibu. Kemudian setelah mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh ya, dari hasil asesmen awal ini, Ibu guru bisa menjadikan hasil asesmen itu acuan ya, untuk merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan untuk selanjutnya. Lanjut, Bunda. Nah, ini untuk mengingatkan kembali saja ya Bunda, langkah-langkah penyusunan asesmen awal. Walaupun tadi sudah disinggung ya di modul sebelumnya. Yang pertama adalah tentukan aspek kemampuan fondasi yang ingin dipantau. Ya, dapat lebih dari 1. Berarti ketika di 2 minggu MPLS, Bapak Ibu boleh ambil 2 kemampuan fondasi. Tapi kalau mau 1 juga boleh. Karena kita mau lihat dulu yuk kemampuan fondasi yang ini dulu. Apa kira-kira ya yang cocok untuk di awal tahun ajaran. Kemudian rancang kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengamati perilaku tersebut. Kemudian identifikasi mata pelajaran, mungkin itu kalau sudah di SD-nya ya. Kalau lagi di TK-nya tentu disesuaikan dengan topiknya. Kemudian dokumentasi informasi tersebut di lembar observasi. Lalu identifikasi pertimbangan yang perlu masuk ke dalam rancangan tersebut. Baik Bunda, lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya nanti ada kegiatan ini gitu ya. Di Jamboard itu ya. Tapi apa daya, perlu di sini ada kolom aspek kemampuan fase fondasi. Nanti Bunda misalnya pilih tentang keterampilan motorik ya, kemampuan fondasi yang keberapa itu? Yang ketiga kah? Keempat kah? Itu lalu Bunda buat butir contoh perilakunya. Kemudian rancang kegiatannya. Gitu.
Ini kita belum cerita tujuan pembelajaran ya. Nah, dari kemampuan fondasi dulu, butir contoh perilaku, kemudian rancangan kegiatan, catatan hasil asesmen awal, dan rancangan kegiatan pembelajaran ke depan yang perlu dipertimbangkan begitu. Jadi kita belum ada cerita tentang capaian perkembangan melalui ketiga elemen tersebut ya bagi satuan PAUD maupun satuan SD yang sudah pakai Kurmer ya. Nah, kita belum cerita ke sana. Lanjut. Nah, di sini kita ambil satu saja dulu, keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Apa sih contoh perilaku dari kemampuan tersebut? Anak memiliki koordinasi gerak tubuh yang seimbang saat berkegiatan seperti berjalan, melompat, menendang, melempar. Rancangan kegiatan. Kegiatan yang pertama, permainan. Ibu berkata, ketika ibu mengucapkan ibu berkata, anak akan diajak untuk melakukan aktivitas tertentu seperti mengambil benda, bergerak, atau apapun. Contohnya ibu berkata, berdiri dengan satu kaki. Nah, itu bagi anak-anak PAUD atau di TK ya khususnya itu agak goyang-goyang gitu kalau suruh berdiri dengan satu kaki gitu. Tapi untuk usia kelas A biasanya agak goyang-goyang begitu ya. Untuk menjaga keseimbangannya masih perlu ditingkatkan. Kemudian apa sih catatan hasil dari asesmen awal? Ke-28 anak di kelas mampu mengikuti permainan dan telah memiliki koordinasi gerak tubuh yang seimbang. Ada beberapa anak yang kesulitan menyimak dan terus gagal dalam mengikuti instruksi walau sudah disampaikan 3 kali berturut-turut. Apa? Rancangan tindak lanjutnya atau rancangan kegiatan pembelajarannya ke depan lebih banyak permainan yang menguatkan kemampuan menyimak anak. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, contohnya. Ini khusus untuk pelajaran pejok bahasa Indonesia. Dalam durasi 1 hari. Jumlah anaknya 28. Ini 1 hari durasinya ini kira-kira tercover atau tidak ya? Gitu. 1 jamnya di SD itu berapa menit? Bagi 28 anak gitu. Makanya tidak tercover. Lanjut Bunda. Nah, bagaimana cara menindaklanjuti hasil dari asesmen awal tersebut? Yang pertama adalah anak-anak di kelas telah memiliki kemampuan fondasi yang memadai. Tentu gitu ya, Bapak Ibu ya. Hasil dari asesmen awal itu ada yang sudah memadai, ada yang belum memadai. Tentu di sini perlu peran serta guru, orang tua dan satuan sekolah, satuan atau sekolah PAUD dan SD untuk siap memberikan fasilitasnya. Baik, lanjut. Kemampuan fondasi merupakan kemampuan yang perlu dibina melalui pembelajaran di PAUD dan kelas awal. Benar sekali bahwasanya pembinaan kemampuan dilakukan dengan mengikuti struktur mata pelajaran yang digunakan di PAUD dan di SD serta dilaporkan di dalam laporan hasil belajar dengan mengikuti struktur atau mata pelajaran yang digunakan di PAUD. Bapak Ibu guru hebat, untuk melaporkan hasil asesmen kepada orang tua, ada langkah-langkah yang perlu kita perhatikan. Lanjut Bunda. Di sini penggalan ya dari asesmen awal kelas TKA. Kelas TKA itu usia 4 sampai 5 tahun ya Bapak Ibu. Di sini aspek kemampuan fondasi yang diamati. Kita ambil satu saja contoh yaitu pemaknaan terhadap belajar yang positif. Butir contoh perilakunya apa ya yang kita amati? Anak senang datang ke sekolah, anak mau mencoba kembali atau memperbaiki pekerjaannya jika melakukan kesalahan, anak menunjukkan keingintahuan dengan mengajukan pertanyaan. Kira-kira apa ya hasil asesmen awalnya? Nah, pada saat anak senang datang ke sekolah, sebagian besar anak di kelasnya masih menangis dan enggan ditinggal oleh orang tuanya. Ini nyata ya Bapak Ibu ya, apalagi guru-guru TK ini ya. Sangat paham mungkin di kelas 1 dan 2 ya, juga ya. Masya Allah. Sebagian kecil anak, 2 dari 15 terlihat sangat frustasi ketika apa yang menemui hambatan dalam pekerjaannya. Gak bisa Bunda, gak bisa gambar ini Bunda. Seperti itu keluhannya.
Sebagian besar anak pasif lebih suka diam dan bermain sendiri. Nah, itulah catatan-catatan yang diperoleh dari hasil amatan. Lanjut. Menyesuaikan tujuan pembelajaran. Ini masih kasus Pak Odi ya, agar selaras ya. Sebelum mengerjakan lembar kerja, mari berlatih menyesuaikan rangkaian TP atau KD. Kalau kurmer, tujuan pembelajaran KD, kompetensi dasar dengan menggunakan data hasil asesmen awal. Bapak Ibu diharapkan dapat memberikan saran tindak lanjut berdasarkan data dari kasus yang disajikan. Berikut ya. Data penggalan tujuan pembelajaran kelas A semester 1. Bapak Ibu hebat. Bapak Ibu kalau merancang, boleh saya tahu, merancang kegiatan pembelajaran itu langsung 1 semester kah? Atau bertahap? Boleh diketik di kolom chat. Silakan, siapa yang bersedia? Bisa Langsung diulangi? semester atau bertahap? Mungkin 1 minggu dulu. Bagaimana Bapak Ibu? Boleh di-share kalau di Aceh di tempat satuan Bapak Ibu bertugas? Bisa diulangi pertanyaannya? Oh, apakah Bapak Ibu menyiapkan ya tujuan pembelajaran atau kan sudah diturunkan ke rencana kegiatan pembelajaran itu sekaligus 1 semester ketika di awal tahun pembelajaran itu di tahun ajaran baru itu atau hanya 1 minggu dulu? Kalau saya pribadi 1 minggu dulu, Ibu. Baik, ada yang lain? Biasanya 1 semester tapi disesuaikan juga dengan karakter dan kesiapan belajar murid, Masya Allah. Ini kalau guru-guru penggerak ini tidak diragukan lagi ya tentunya, karena sudah sangat memahami bahwasanya sebelum dilakukan perencanaan pembelajaran, tentu ada hasil asesmen awal sebagai acuan untuk membuat rencana pembelajaran berikutnya. Nah, di sini ada TP1 sampai TP9. Bisa kita baca bersama Bapak Ibu? Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai? Lanjut Bunda? Kita lanjut. Nah, pertanyaan kasus pertama. Berdasarkan data asesmen awal, perlukah Pak Odi melakukan penyesuaian terhadap tujuan pembelajaran yang telah disusunnya? Jika perlu, lakukan rekomendasi penyusunan ulang dan berikan alasan yang mendasar susunan tersebut. Ya, boleh back Ibu siapa tadi ya? Moderatornya Ibu Zarni ya? Zahniar. Ya, maaf. Ya, Bu. Lanjut, Bun. Lanjut saja kalau enggak. Agak macet ya. Baik. Di sini direkomendasikan penyesuaian untuk tujuan pembelajaran kurikulum Merdeka kelas TKA Pak Odi. TP3, 4, 6, dan 5. Harusnya tadi back dulu, tapi nggak apa-apa ya. Kira-kira TP yang dari awal tadi sudah ditampilkan, TP1 sampai 9, kira-kira ya ada perubahan atau tidak, atau perlu dirubah atau tidak gitu ya. Di sini ada rekomendasinya bahwasanya TP3, 4, 6, dan 5 menjadi TP 1, 2, 3, dan 4. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan hasil asesmen awal. Pak Odi akan fokus membantu anak untuk dapat mengenali emosi yang dirasakannya, sehingga kemudian anak dapat melakukan beberapa strategi untuk mengelolanya. Misalnya ketika anak dapat mengenali rasa sedih yang dirasakannya karena ditinggal orang tuanya atau rasa takut yang dirasakannya, anak dapat dibantu untuk mencari kegiatan yang dapat membantunya mengatasi rasa sedih atau takutnya tersebut. Setelah anak mengenali emosi dan dapat menerapkan strategi sederhana untuk mengelolanya, Pak Odi akan membantu anak agar memiliki hal yang disukai di sekolah. Pak Odi juga akan mendorong terjadinya pertemanan sehingga anak dapat bermain bersama temannya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat TP3-nya anak mengenal nama-nama emosi. Ya.
anak mengenal beberapa strategi untuk menenangkan diri, anak memilih hal yang disukai, anak bermain dengan 1-2 temannya. Jadi ini TP ini, tujuan pembelajaran ini sudah berurut, karena diharapkan benar-benar harus runut ya. Setelah perkembangan emosi dan sosial anak terbantu, maka Pak Udi dapat mengatur TP-TP selanjutnya sesuai dengan hasil asesmen awal yang datanya tidak masuk dalam studi kasus ini. Seperti TP1, TP2, TP7, TP8, dan TP9. Lanjut Bunda. Maaf ini sudah lewat ya. Lanjut. Baik, Bapak Ibu, di sini kita akan mengenal kegiatan pembelajaran yang selaras dengan tujuan pembelajaran, di mana ada 3 komponen ya untuk membuatnya. Pertama tujuan pembelajaran, kegiatan, dan rencana asesmen. Lanjut Bun. Konsep yang kedua, kegiatan pembelajaran selaras. Nah, kita lihat TP-nya Bapak Ibu, yang pertama, anak dapat menggunakan peralatan sederhana untuk menolong dirinya melakukan suatu aktivitas terkait teknologi. Kegiatannya apa? Anak diajak ke luar kelas dan diminta untuk mengumpulkan batu dan berbagai benda di tanah yang menarik minat mereka. Pendidik tidak menyediakan alat apapun karena ingin melihat ide dan gagasan anak, bagaimana mereka menyelesaikan tantangan yang diberikan pendidik. Kira-kira selaras atau tidak ya dengan TP? TP dan kegiatan selaras atau tidak ya Bapak Ibu? Boleh dikasih idenya? Cocok enggak ya gitu? Tidak cocok namanya. Tidak cocok ya. Ada yang lain? Boleh atau boleh Pak Muhammad dikasih alasan kenapa tidak cocok? Tidak selaras. Tidak cocok, oke. Tujuannya lain, kegiatannya lain itu. Ya, tujuannya lain, kegiatannya lain. Benarkah? Kita lihat ya. Lanjut Bunda. Dari contoh tersebut kita mendapatkan informasi bahwasanya tujuan yang ingin dicapai itu menstimulasi anak untuk menggunakan peralatan yang ada di sekitarnya untuk melakukan aktivitas. Namun kegiatan menonton bersama menggunakan, ini untuk kasus yang kedua tadi ya, yang tidak laras ya. Yang pertama adalah selaras, yang kedua tidak selaras ya. Maaf, lanjut saja Bunda. Lanjut Bun. Lanjut Bun. Oke. Dari kasus tersebut atau dari kegiatan yang selaras dan tidak selaras, kemampuan anak usia dini perlu dibangun secara berkelanjutan. Ini perlu waktu dan perlu pembiasaan ya Bapak Ibu ya. Seperti misalnya pada saat mau mengembangkan motorik kasar ya, anak 28, waktunya hanya 30 menit. Satu anak bisa dikasih kesempatan 1-3 kali, misalnya menendang bola begitu ya, menendang bola. Kira-kira tercover atau tidak dengan waktu 30 menit seperti itu. Jadi perlu waktu. Untuk itu adanya kesinambungan kegiatan motorik kasar. Misalnya dalam minggu ini kegiatan motorik kasar itu menendang bola. Mungkin minggu atau hari berikutnya, kegiatan berikutnya motorik kasarnya apa? Mungkin melompat, meloncat gitu. Namun tujuan pembelajaran tersebut tetap ya dengan kegiatan yang berbeda. Barulah kita dapat mengamati ya asesmen yang kita akan kerjakan ya, dan perlunya pembiasaan. Baik, lanjut. Penguatan yang kedua, kemampuan anak usia dini memerlukan stimulasi dari berbagai aspek perkembangan, di mana meskipun ya sebuah kegiatan dirancang untuk menyasar perkembangan tertentu, kegiatan yang dirancang sebaiknya dapat mengakomodasi aspek perkembangan lain. Benar sekali, sekalipun kegiatannya satu, ya, karena untuk mengcover 28 anak ini tadi, ya dengan waktu yang sesingkat itu, sebaiknya diberikan juga dengan kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang
atau mengembangkan aspek yang lainnya. Baik, sudah ada, terima kasih. Kita lanjut yang terakhir. Baik, Bunda. Nah, jadi untuk melaporkan pembelajaran yang menguatkan transisi PAUD ke SD, ini seperti saya singgung di modul keempat ya, ada tata caranya, di mana lanjut saja Bunda, di mana bagaimana sih cara menyampaikan kepada orang tua gitu ya, atau sebelum menyampaikan ke orang tua bagaimana caranya ya, apa saja yang harus kita buat ya, bukan apakah harus semua tujuan pembelajaran atau kemampuan fondasi itu kita berikan semua di situ dengan seluruh rencana kegiatan yang kita sudah buat, yang sudah dilakukan anak, apakah seperti itu kita tuangkan semua di laporan buat peserta didik, apakah seperti itu? Kita lihat. Apa itu asesmen sudah kita bahas ya tadi di modul yang disampaikan oleh Ibu Nuri ya. Lanjut Bunda. Nah, mengapa penting ya? Mengapa penting merujuk pada perilaku yang teramati saat melakukan asesmen pada anak usia dini? Karena anak usia dini ini kan selalu berkembang ya, Bapak Ibu ya, dengan cara mengeksplor bermain gitu. Jadi agar asesmen ini bisa alami gitu, otentik, kira-kira bagaimana ya? Pada saat kapan ya kita menilai anak itu? Tentunya pada saat anak itu bermain. Kenapa sih gitu? Kenapa pada saat bermain sih? Agar hasil yang kita amati tadi memang benar-benar alami, tidak dibuat-buat ya. Baik. Di sini juga guru dapat menemukan berbagai hal perkembangannya, strategi penyelesaian masalah, keterampilan, hingga minat anak. Kemudian guru lebih memahami anak dan mengurangi kecenderungan untuk melabel anak, serta memberikan ruang untuk guru memproses informasi berdasarkan perilaku yang ditampilkan anak. Lanjut Bunda. Apa saja kira-kira ya Bapak Ibu teknik asesmen untuk anak usia dini? Apa ya? Kita lihat. Lanjut Bunda. Nah ini dia, teknik observasi yang pertama. Yang kedua adalah penilaian kinerja, di mana pengambilan data dilakukan secara otentik. Kemudian teknik kinerja dilakukan dengan mengumpulkan data ya dari hasil produk yang dibuat anak, ya kita jadikan portofolio. Kemudian guru tidak perlu memberi kegiatan yang memenjarakan anak, seperti apa ya? Gitu. Semua hasil karya seragam antara satu anak dengan anak yang lain. Kalau di TK, anak diberi kebebasan, mau apa yang disukai, itulah yang dituangkan. Jadi imajinasinya akan berkembang. Nah, diharapkan kolaborasi yang baik antara guru TK dan guru SD awal, ya, agar terciptalah tadi bersama-sama membangun kemampuan fondasi. Lanjut Bunda. Yang kedua adalah teknik observasi ini, teknik kinerja, instrumennya adalah lembar observasi, lembar catatan anekdotal, dan portofolio. Kemudian teknik observasi, instrumennya adalah lembar observasi, catatan anekdotal, dan hasil kajian. Lanjut Bun. Apa fungsi dari dilakukannya asesmen? Tentu sangat bermanfaat nih Bapak Ibu buat guru, bisa dijadikan rujukan untuk memperbaiki pembelajaran, kemudian bisa untuk disampaikan kepada orang tua. Sangat membantu kita. Lanjut Bunda. Bagaimana ya cara merumuskan perkembangan peserta didik untuk dilaporkan ke orang tua? Ini Bunda. Kita kan bingung tuh, apa semua dituangkan ya? Nah, kita coba fokus kepada dua ini. Kira-kira apa yang sudah baik dicapai oleh anak secara mandiri, apa yang perlu dikaitkan atau dikuatkan dengan dukungan guru maupun orang tua. Kemudian asesmen dari kemampuan. Maaf Ibu Muslimah, bocor. Bukti yang mendukung kemampuan atau tujuan pembelajaran yang sudah dicapai maupun yang perlu penguatan. Kemudian tindak lanjut yang dapat dilakukan guru untuk membantu anak.
rekomendasi yang dapat diberikan kepada orang tua. Kita lihat ya Bapak Ibu, bentuk laporan untuk di TK. Silakan Bunda lanjut. Seperti ini. Di sini ada capaian terkait, kemampuan fondasi yang disampaikan. Kita lihat, kita amati bersama. Lanjut. Nah ini untuk SD-nya, tadi itu untuk TK-nya. Untuk kurmer terkhusus ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah di sini. Ini bagaimana ya Ibu Zarniah nih ya? Waktunya kan sudah habis. Kita mau kerja loh di sini. Sudah 2 terlewatkan Jamboard yang kita tidak bisa kerjakan karena memang jujur, memang Masya Allah ya, luar biasa. 30 menit. Gimana nih Bu Zarniah? Kita masih tertunda sholat asar. Oke, baik. Ini kegiatan kita sampai jam 4:30 lewat ya, jam 5 kurang. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab atau mungkin Ibu Sumarsi mungkin ingin memberikan apa Jamboard atau mau berdiskusi yang ini dengan pesertanya. Boleh kita mungkin memberikan waktu tambahan Ibu, bisa untuk ini batas 4:30, berarti kita langsung untuk sesi tanya jawabnya. Boleh kita kasih link Jamboardnya? Oke, silakan. Baik. Karena nanti ada kita akan simulasi cara menyampaikan laporan perkembangan anak kepada orang tua. Ada nanti dua rekan kita, teman-teman yang jadi kedua orang tua, ada yang jadi guru. Begitu. Oke, saya share dulu yang Jamboardnya. Silakan diakses Bapak Ibu. Sudah tampilkah di ini kolom chatnya Bapak Ibu? Sudah Bu. Ya, silakan diakses. Di sini ada 10 halaman ya Bapak Ibu ya. Jadi kita jumlah peserta ada 41. Silahkan 4 setiap halaman, 4 orang dari Bapak dan Ibu. Silahkan memilih mau halaman 1 atau halaman 2. Di sini kita berdiskusi, bekerja kelompok, dengan sukarela membagi kelompoknya masing-masing. 4 orang di halaman pertama, silakan tentukan tujuan pembelajarannya, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, bukti perilaku pendukung, apa yang sudah baik dicapai murid, apa yang masih perlu dikuatkan dengan dukungan guru dan orang tua, dan rencana tindak lanjut. Nah, setelah Bapak Ibu isi ini, kalau misalnya tidak tercover semua, nggak apa-apa, satu kelompok saja nanti menampilkan, ada yang berperan jadi orang tua, ada yang berperan jadi guru. Silakan dilanjutkan Bapak Ibu di Jamboardnya. Yang pertama dibuat adalah tujuan pembelajaran. Ini bebas, sesuai kemampuan fondasi yang mana mau dikembangkan. Kita belum membahas capaian pembelajaran yang capaian perkembangan yang sesuai ketiga elemen itu ya Bapak Ibu ya. Terlepas dari itu kita fokus ke kemampuan fondasi. Ayo bergerak Bapak Ibu. Belum ada ini sepertinya yang bergerak. Bisakah diakses? Bisa Bu. Silakan. Atau mungkin Ibu Zahniah boleh klik linknya agar tampil mungkin di apa? Ya, atau kita tampilkan untuk link Jamboardnya ini Bu. Iya, silahkan Bunda. Kalau yang ini saya akses tadi enggak bisa. Yang terbaru saja Bun, yang di kolom chat. Oke, yang kolom chat ya. Oke, baik. Silahkan Bapak Ibu membuat tujuan pembelajaran mau dari kemampuan fondasi yang mana? Dari agama dan budi pekerti atau kemampuan
emosional, keterampilan motoriknya, atau kognitif, atau pembelajaran yang positif, silakan. Halaman 1 dulu bujahnya. Belum ada ya yang bergerak, mungkin masih aktif. Ini kunci pertama adalah tujuan pembelajaran. Kan Bapak Ibu yang bersedia membuat tujuan pembelajarannya dulu, nanti teman-teman lain menyusul membuat bukti perilaku pendukung dan indikator pencapaian. Atau perlu difoto dulu ya mungkin tadi, saya lupa mengingatkan. Di bagian ini tadi ya Bu Zahniar. Ya. Ya, perlu difoto dulu mungkin slide tadi ya. Tujuan pembelajaran ya Ibu ya? Di Iya. slide-nya. Oke, baik. Sebentar ya, saya lanjutkan dulu. Ini tadi di contoh slide-nya masih kosong ya Ibu ya? Juga. Iya ya. Iya, ada yang contohnya tadi masih kosong juga. Ini. Coba Bunda ini buka di ini. Yang di bawahnya ada, terus lanjut. Naik ke atas lagi Bun, terus. Ya, terus. Sebentar saya cek di slide yang ke-48. Di slide yang ke-48. 48 ya. Bentar ya. Tujuan pembelajaran di sini sudah ada yang membuat, menentukan banyak benda dari sekumpulan benda konkret. Ayo teman-teman, di sini sudah ada yang bersedia membuat tujuan pembelajarannya. Silakan dilanjutkan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Silakan ada yang berperan membuat bukti perilaku pendukungnya. Ingat Bapak Ibu hebat, selaraskanlah kegiatan dengan tujuan pembelajaran ya. Di sini. Silakan Bapak Ibu jikalau ingin memfoto dulu yang bagian ini.
itu sebagai dasarnya ya. Jadi kita jika sedang memahami mana yang selaras dan mana yang tidak selaras. Silakan dilanjutkan indikator ketercapaian tujuan pembelajarannya. Ayo Ibu Nuri, bantu teman-teman. Iya, Bu. Mengingat waktu ya. Jadi simulasi dari laporan ke orang tua nanti supaya bisa tersampaikan ya. Ya boleh bagi yang Bapak Ibu yang ingin membantu di bagian indikator ketercapaian tujuan pembelajaran ya. Bebas ya Bapak Ibu, sesuai amatan yang biasa terjadi di lapangan boleh gitu. Kita beri waktu 10 menit lagi. Kelamaan ya Bu Zania? 5 menit lagi atau 10 menit lagi? Oke, baik Bu, kayak 10 menit bisa, lebih kurang nanti. Mungkin lagi ada yang masih proses menulis ya. Atau itu terakhir Bapak Ibu untuk yang screenshot bagannya itu nanti boleh. Kalau mengganggu ya. Itu sepertinya udah ada yang ngisi, Bu Sumarti. Iya benar Ibu. Nah, sudah sampai kepada bukti perilaku pendukung. Tinggal apa yang sudah baik dicapai murid, apa yang masih perlu dikuatkan, dan rencana tindak lanjut. Mohon diselaraskan Bapak Ibu di bagian apa yang masih perlu dikuatkan dengan dukungan guru dan orang tua. Menghitung angka atau menghitung pensil.
sini pesertanya lagi serius ya, lagi serius mengisi ya Bu Sumarsi. Iya, Isi tanpa jam. bersuara. Iya. Saya ingat Bu Zahniar ketika kami di Batam kemarin diminta untuk menggeser kursi tanpa suara. Masya Allah, 41 atau 40 peserta itu tidak bersuara, tapi kursi bergeser. Luar biasa. Luar biasa para narasumber yang hebat. Pokoknya dengan kegiatan seperti ini bisa lebih ini ya, aktifan peserta kan digiatkan kembali lah gitu ya. Iya Bu Zaniar, tapi sayang ya Bu Zaniar kurang maksimal karena waktu ya. Jadi kita harus terburu-buru gitu. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin ada seperti tadi ya, mungkin ada yang praktekkan gitu ya Bu Sumarsi ini dari peserta. Gimana? Ada ini untuk praktekkan langsung atau bagaimana ini? Dengan apa yang sudah ditulis gitu, Jambo? Ya. Kita ada praktik ya, praktik. Silakan Bapak Ibu yang bersedia jadi orang tua, kedua orang tua, ayah dan ibu begitu. Ada yang berperan menjadi guru. Nah, di sini, tapi sebentar siapkan diri saja dulu. Ini kita save dulu ya, kita save dulu. Boleh Bapak Ibu foto dulu hasil dari kerjasama yang baik. Silakan Bapak Ibu hebat memfotonya. Jadi siapapun nanti yang bersedia untuk menjadi kedua orang tua dan guru bisa langsung memahami apa yang mau disampaikan. Sudah difoto Bapak Ibu? Kalau sudah, kita akan pindah ke slide semula. Sudah. Alhamdulillah. Baik, silahkan Bu Zaniar, tolong ditampilkan slide-nya. Terima kasih buat Bapak Ibu hebat yang sudah berperan aktif ya. Mungkin bagi teman-teman yang lain masih ada yang sholat. Terus, lanjut terus aja Bunda. Ya, terus. Terus. Terus Bunda. Ya. Nah, di sini mari bermain peran untuk menyampaikan hasil belajar yang sudah disusun kepada orang tua peserta didik. Nah, di sini ada yang berperan 2 orang sebagai orang tua atau wali siswa, 1 orang berperan sebagai guru kelas. Silakan. Ya, ini nanti Bunda. Bapak Ibu siapa? Ini Bu Muslimah raise hand. Berperan sebagai orang tua atau guru Bu Muslimah? Atau ada yang bersedia? Silakan. Saya jadi orang tua saja, Bu. Masya Allah, Pak Muhammad. Silakan jadi orang tua. Siapa mamanya? Silakan. Saya jadi orang tua saja, Bu. Ya. Iya, maksudnya Bapak itu orang tua ayahnya. Iya, ayahnya. Siapa yang jadi mamanya begitu? Ibunya ya, bundanya. Siapa yang bersedia jadi guru? Pasang ya, orang tuanya harus pasang gitu. Iya, diharapkan kedatangan orang tua itu sepasang sebaiknya ketika mau menerima laporan perkembangan anak. Sebaiknya. Agar tidak, mohon maaf ya, kadang terjadi di masyarakat ini kegaduhan ya, ketidakselarasan antara mama dan papa. Nah, sangat diharapkan kedua orang tua ini hadir. Agar bisa satu. Boleh saya jadi gurunya, Bu? Ibu Nuri jadi guru. Yang jadi mama? Apa ya? Bu Trisna kah? Bu Susilia kah? Ya, boleh. Bu Trisna boleh tuh, atau Bu Susilawati. Halo Bu Trisna ada? Hadir? Bu Susilawati? Oke, Bu Zaniar saja lah mungkin jadi mamanya ya. Boleh Bu Zaniar? Atau ini ada yang angkat tangan Bapak? Bapak ya? Masalah mana sudah? Rahman. Jadi anak Bu. Jadi anak. Masya Allah.
Jadi Bu Susi atau Bu Trisna nih yang jadi ibu? Ya Bu. Ibu Susinya jadi ibu saja ya. Nah, jadi ibu baik. Pak Laman jadi Silakan Bapak Muhammad dan Ibu Susi serta Ibu Nuri bermain peran. Silakan ya. Tolong teman-teman silakan. Izin saya jadi orang tua ya Bu. Baik ya. Silakan Ibu. Ya, selamat pagi Ibunda dari Hasan sama ayahnya Hasan. Gimana hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah. Ya, hari ini kan Hasan menerima laporan pencapaiannya selama ini di PAUD. Jadi hari ini itu kita membagikan rapor untuk anak-anak. Nah, si Hasan dari keterampilan dia berhitung di kelas, dia sudah bisa berhitung sampai dengan 10. Ya Bapak ya Ibu ya, dia sudah bisa menghitung jumlah pensil dari 1 sampai 10. Banyaknya pensil dari 1 sampai 10 sudah sangat bagus sekali. Alhamdulillah. Ya, si Hasan juga mampu menjumlahkan pensil dia dengan pensil kawannya di kelas. Lalu nanti saya pun bingung ya. Insya Allah ibu di rumah, ibu sama ayah di rumah nanti perlu penekanan lagi kepada Hasan untuk angka berikutnya seperti angka 11, 12, 13 sampai dengan angka selanjutnya. Seperti itu Bapak Ibu, insya Allah si Hasan sudah berkembang dengan baik. Terima kasih Ibu Hasan, Ibunda Hasan, Ayahanda Hasan. Maaf Bu Guru. Ini saya mau juga tentang hormon. Kalau di rumah itu gimana ya Bu ya caranya ya, gimana biar saya bisa di rumah ya Bu Guru? Boleh diulangi? Nggak dengar Bu Susilawati. Ya begini Bu Guru. Saya melihatkan kalau saya dia semangat guru. Gimana caranya ya biar dia Oh, kurang semangat belajar di rumah. Jadi mungkin salah satu caranya bisa diajak dengan menggunakan hal yang dia sukai. Misalkan dia suka bermain apa di rumah, main handphone. Boleh kita gunakan handphone. Belajar berhitung, belajar membaca dari handphone boleh, sekali-kali menggunakan handphone. Begitu Ibu Susi, Ibunda Hasan. Tapi kalau dia hobi dia dengan benda-benda dia hobinya itu Lego gitu bilang. Saya menyampaikan lah biar meningkat caranya. Kalau dia memang suka Lego, ya kita gunakan Lego sebagai media pembelajarannya. Kan bisa menghitung kepingan-kepingan Lego di rumah. Bisa ketika menggabungkan Lego itu ada angka-angka di kertas Lego atau kepingan Lego itu. Bisa kita hubungkan dengan keterampilan anak dalam berhitung. Seperti itu Ibu Susilawati. Terima kasih Bu atas kehadirannya. Ya, kita Bu, waktu nggak banyak lagi ya. Gantian ayahnya menyampaikan juga. Ayahnya menyampaikan juga, silakan. Ayo ya. Ya, terima kasih Ibu Guru sudah memberikan perhatian kepada anak saya. Sungguh tidak bisa saya balas budi baik Ibu yang sudah memberikan dan memantau terus perkembangan pendidikan anak saya. Sebagaimana Ibu sampaikan bahwasanya anak saya itu baru bisa mencapai atau menghitung benda-benda konkret itu Ibu sampai 10 Ibu ya tadi ya Ibu. Apa benar? Ya, benar sekali Bapak.
Oh ya. Benda-benda konkret yang bisa saya gunakan itu di rumah, kira-kira itu harus ada warna-warninya Ibu, atau berbentuk punya bentuk-bentuk tertentu, atau bisa saya ambil dari sembarang saja Ibu, seperti itu Ibu. Apakah harus menarik perhatian anak-anak, seperti itu benda-benda yang saya pakai supaya dia terus termotivasi untuk terus belajar sampai mengenali benda-benda konkret. Mohon masukan arahnya. Iya Bapaknya Hasan, memang dalam pembelajaran tentunya kita tahu dulu kesukaan anak, ya kan. Di rumah namanya anak PAUD, kan nggak mungkin kita paksa-paksa pembelajaran yang seperti yang kita inginkan. Tapi kita bisa gunakan mainannya, kita bisa gunakan benda-benda di rumah yang sering dia gunakan, yang sering dia pakai, seperti itu. Jadi dia lebih senang untuk melakukan pembelajaran tersebut. Seperti itu Bapaknya Hasan. Oh ya, Ibu. Jika nanti Ibu saya berikan kira-kira yang hal-hal yang bersifat semi konkret, apakah boleh Ibu untuk memberikan pemahaman tentang urutan yang bilang sampai. Terima kasih. Ya, semi konkretnya contohnya seperti apa Bapak? Karena ini kan memang anak PAUD, masih anak usia dini. Kalau pemahaman dari pemahaman konsep dari berhitung itu harusnya dimulai dengan benda-benda konkret. Kalau semi konkretnya itu seperti apa contohnya gitu Bapak Ibu? Oh iya. Lupa saya tadi Bu yang saya mau gambar seperti untuk visual. Kalau konkret kan bisa perlu dimain-mainkan. Tapi kalau seni gambar, ya. Sangat boleh sekali ya Bapak. Kalau kita mencari benda-benda yang mungkin dia suka nggak ada di tempat kita bisa masukkan melalui gambar atau video, seperti itu Bapaknya Hasan. Oke, terima kasih. Iya Bu, terima kasih. Lanjut ya, karena waktu kita nggak banyak lagi ya. Oke, beri aplaus teman-teman. Terima kasih banyak Pak Muhammad, Bu Susi, Bu Nuri. Nah, kembali ke slide ya Bu Zahniar. Bapak Ibu guru hebat di sini perlu kita ingat bahwasanya ketika si guru menuangkan atau mendeskripsikan laporan perkembangan anak di buku laporan, mohon dipertimbangkan juga yang pertama adalah tujuan pembelajarannya, kemudian sesuai langkah tersebut indikatornya, rancangan kegiatannya apa saja sesuai yang sudah kita buat di Jamboard tadi. Tolong usahakan pilih yang benar-benar anak yang awalnya tidak tahu, berkembang menjadi tahu. Jadi itu yang prioritas. Kadang kan kalau dimasukkan dalam satu semester itu tujuan pembelajaran kan banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, mana prioritas itu yang kita masukkan. Jadi bukan semuanya diberekkan di dalam satu laporan begitu ya. Nah, ini perlu saya ingatkan. Kembali ke bermain peran tadi, Masya Allah, Barakallahu Fikum, buat Bapak Ibu hebat ya, yang sudah bersedia menjadi ayah, ibu, dan guru. Kayaknya ayahnya ini dominan ini ya, Ibu Susi ya, kayaknya dekat dengan anak ini, Masya Allah. Iya, ibunya cuek, galak. Baik, dari bermain peran tadi dapat disimpulkan bahwa Bapak dan Ibu laporan hasil belajar perlu disampaikan secara lisan dengan pendekatan dialogis. Dengan demikian orang tua dapat menjadi mitra guru dalam mengoptimalkan pengembangan kemampuan fondasi anak. Kita lihat santai, sersan ya, serius tapi santai begitu ya, Masya Allah. Jadi tidak ada rasa kebingungan dari orang tua gitu, karena sudah jelas disampaikan oleh si guru. Dari penyampaian bahasa juga si guru tidak boleh begini ya Bapak Ibu,
Bapak Ibu Hasan, anak Bapak Ibu sudah bagus, gitu. Sudah bagus saja. Bagusnya di mana gitu? Tentu kan orang tua masih bertanya gitu ya. Nah, tentu perlu penjelasan dari rangkaian kegiatan anak. Dan apa yang akan dibantukan atau diteruskan oleh orang tua di rumah juga dideskripsikan di bagian bawah begitu untuk rencana tindak lanjutnya. Lanjut Bunda. Mohon maaf sedikit Ibu Sumarsi. Iya. Oh ya, sudah selesai ya Bu ya? Oh, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu hebat, terima kasih atas partisipasinya ya. Mohon maaf segala kekurangan dari Bunda Asih ya. Saya di sini dipanggil Bunda Asih. Ya Bunda Asih ya, Bucut ya. Mohon maaf sudah menyita waktu yang banyak. Di sini kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa kita berikan applause untuk pemateri kedua kita. Ada Ibu Sumarsi MPD. Nah, seperti tadi saya juga kasih pantun untuk Ibu Sumarsi gitu ya. Bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah, tiada duanya. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Sumarsi. Materinya juga sangat luar biasa ya. Jadi kita Ibu Zania, maaf Bu Zania, maaf saya potong boleh? Boleh. Teringat pantun Bu Zania, saya pula memberi pantun, boleh? Baik. Penjahit membeli bahan. Cakep. Penjahit membeli bahan. Cakep. Lalu dijahitkan. Cakep. Mari menjadi penggerak perubahan di komunitas transisi PAUD SD yang menyenangkan. Mantap. Cakep Bunda. Luar biasa Cakep. ya. Masya Allah. Baiklah, ini materi kita yang Nanti ya, depan pun. Ibu Tiara, ada Ibu Sumarsi juga ya. Oke, baik, karena ini kita berhubung waktu ternyata sebenarnya sangat singkat ya, terasa dari jam 2 kita sudah kita. Dan di sini kami bukakan satu pertanyaan saja. Nah, ya, satu pertanyaan bagaimana atau dua pertanyaan lah ya, dua pertanyaan. Mungkin kita lihat tadi ada yang kasih ke kolom chat ya, tidak ada atau yang sudah mengangkat tangan. Angkat tangan boleh, kami kasih kesempatan untuk Ibu Juwairiyah. Nah, Ibu Juwairiyah tadi yang kita lihat antriannya ya. Oke, baik, Ibu Juwairiyah ada di sini, masih di room ya. Oke, Ibu, silakan ingin bertanya, mau ditujukan ke pemateri yang mana, pemateri 1 atau pemateri kedua. Oke, silakan Ibu Juwairiyah. Ada? Atau ini kayaknya tidak ada? Baik, kami lanjutkan ke antrian berikutnya. Ada Bapak Muhammad Siddiq Rizki. Nah, ini oke, silakan Bapak Muhammad. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu memberi kesempatan untuk bertanya. Saya ingin bertanya kepada pemateri yang pertama, Bu Guru Nuri. Kita tentunya dalam proses transisi PAUD ke sekolah dasar itu banyak kendala-kendala, khususnya kami sebagai orang tua masih bingung. Walaupun saya sendiri seorang guru, tapi belum tentu kompeten dalam hal masalah PAUD dan anak SD seperti itu. Nah, seperti saya contohkan, seperti anak saya sekarang ini, dia tidak pernah PAUD, atau mungkin ada anak-anak saudara-saudara kita mungkin di pelosok-pelosok sana mungkin yang mereka tidak pernah mengenal PAUD. Jadi hanya cukup syarat usia saja mereka sudah masuk ke SD seperti itu. Nah,
Tentunya capaian pembelajaran di PAUD dan capaian pembelajaran di SD itu sudah memiliki perbedaan. Nah, baik itu dari pelajaran, kalau di PAUD itu ada sains, matematikanya ya, seperti itu, setelah itu akhlak dan sebagainya. Nah, di SD itu capaian pembelajarannya sudah kajian bidang kajian. Seperti misalnya matematika itu sudah ada geometrinya, aljabar, dan sebagainya, sudah ada bidang-bidang kajiannya seperti itu. Nah, untuk saudara-saudara kita yang di kampung-kampung ini, kadang-kadang mereka masuk SD ini tidak ada PAUD, Ibu, sehingga dalam proses literasinya, baik itu membaca, menulis, berhitung seperti itu memang masih nol, bisa kita katakan nol seperti itu. Itu bagaimana kiat-kiatnya sebagai seorang orang tua seperti itu untuk dapat mengetahui atau dari mana seorang orang tua itu mengetahui bahwa capaian pembelajarannya seperti ini, seperti itu. Untuk anak PAUD, sehingga di SD harus seperti ini, sehingga orang tua di rumah bisa bersiap-siap seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Muhammad Siddiq ya yang tadi menunjukkan ke pemateri kita yang pertama, ada Ibu Nuri Mutiara. Nah, pertanyaan kiat-kiat nih kalau kita jadi orang tua gitu ya, apalagi ada anak-anak di daerah gitu ya, sekolah mungkin tidak ada PAUD-nya. Jadi bagaimana cara mengetahui itu capaian untuk pembelajarannya di tingkat sekolah dasar. Oke, baik Bu Nuri, mungkin kita serahkan saja untuk Bu Nuri untuk menjawab pertanyaan dari Pak Muhammad Siddiq. Ya, terima kasih Ibu Zahniar. Bapak Muhammad Siddiq, untuk Bapak Muhammad Siddiq ya, anaknya kemarin gak masuk PAUD tapi sudah dimasukkan ke SD, misalkan seperti itu, atau anak tetangga atau anak siapa gitu kan. Jadi kita sebagai orang tua yang terutama sekali yang kita lakukan adalah jangan sampai kita menuntut lebih ke anak kita itu. Yang pertama sekali, misalkan ketika masuk sekolah SD, jangan tuntut dulu dia harus kamu nanti masuk SD ya, kamu di rumah ini Bapak ajarkan ini harus bisa. Itu yang pertama sekali kita jaga agar anak itu nyaman dulu masuk ke SD. Nah, kalau kiat sebagai orang tua, tentunya kita bisa tanyakan kepada guru kelas 1-nya terlebih dahulu kalau dia masuk sekolahnya tentunya kelas 1 ya kan. Tanya dengan ibu guru kelas 1-nya. Guru kelas 1-nya pastinya sudah melakukan asesmen di kelas pada saat 2 minggu pertama tadi. Ya kan, 2 minggu pertama pada kegiatan MPLS. Jadi bisa kita tanya jawab. Kita sebagai orang tua dengan guru itu adalah mitra dalam pendidikan. Kalau di sekolah kegiatannya itu dari jam 8 sampai jam 12 misalkan, di rumah yaitu kegiatan belajar juga dengan orang tua. Jadi bisa tanyakan kepada gurunya Bapak Muhammad Siddiq. Kalau sudah tahu kelemahannya di mana, kelebihannya di mana, tentunya kita buat strategi, ya kan? Anak kita di rumah mau kita apakan? Apanya yang sudah bisa? Bisakah dia sudah tahu huruf kah? Belum tahu huruf kah? Tanyakan sama guru kelas 1-nya. Sebenarnya kita pun sudah bisa menilai kan Bapak di rumah anak kita bagaimana. Nah, mungkin anaknya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Ibu Sumarsi atau Bapak Ibu guru hebat lainnya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nuri Mutiara atas penjelasannya. Bagaimana dengan Bapak Muhammad Siddiq? Mungkin ada Iya. Boleh nambahkan Bunda? Ibu Sumarsi. Oke, baik Ibu Sumarsi. Mungkin kasih ya ingin menambahkan. Baik, silakan Bunda. Benar sekali yang disampaikan oleh Ibu Nuri ya, itu secara spesifik ya. Tapi kita di sini juga jangan lupa bahwasanya untuk transisi PAUD ke SD ini ataupun tidak dari PAUD, di sini perlu pemenuhan kemampuan fondasi ya Bapak Ibu. Di sini campur tangan pemerintah ya, pusat maupun daerah di sini sangat dibutuhkan kan begitu. Disinilah tugas-tugas kami untuk
merangkul guru-guru SD kelas awal, kemudian guru-guru PAUD dan satuan maupun sekolahnya gitu. Jadi di sini Bapak Ibu hebat, perlu ada campur tangan gitu. Kemudian setelah ada campur tangan itu dalam bentuk ya kan diaplikasikan, diwujudkan dalam bentuk BIMTEK seperti itu. Jadi ada terkadang mungkin belum adanya pemerataan ya, pemahaman transisi PAUD SD ini. Jadi ada juga guru kelas awal yang belum paham bagaimana sih cara langkah-langkahnya untuk mengembangkan atau menerapkan atau memfasilitasi anak agar bisa memiliki kemampuan fondasi yang matang gitu. Jadi Pak Muhammad nggak usah khawatir ya, bahwasanya sekarang pemerintah gitu, khususnya di daerah kami Siak, Masya Allah, yang P3K, guru PAUD sudah direkrut ya, sudah direkrut untuk kelas sekolah awal di SD. Jadi dari guru TK ke guru SD kelas 1 maupun kelas 2. Jadi mungkin di Aceh seperti itu ya, Bapak Ibu ya, sudah. Nah, jadi ini merupakan program dari pemerintah ya, untuk transisi PAUD ke SD. Jadi guru-guru PAUD sudah duduk di SD. Jadi insya Allah pembelajaran itu akan selaras dan Bapak Ibu yang duduk di kelas awal tadi, insya Allah bisa merancang kegiatan pembelajaran sesuai hasil asesmen awal yang menerapkan atau menggunakan tujuan pembelajaran sesuai kemampuan fondasi yang 6 tadi, Bapak Muhammad Siddiq Rizky Purnama ya kan. Nah, insya Allah jangan khawatir ya Bapak. Dan benar sekali yang disampaikan Bu Nuri, jikalau Bapak bingung nih, apa yang harus saya lakukan di rumah? Nah, saya ini udah siap-siap nih gitu kan. Silakan Bapak hubungi saja gurunya, seperti kayak pengambilan rapot tadi ya, kira-kira apa ya yang perlu gitu. Tadi Bu Nuri dan Bapak Ibu guru hebat, di awal sebaiknya Bapak Ibunya, wali muridnya membaca, diberikan kesempatan untuk membaca laporan dulu. Tadi sebaiknya Iya, lupa. Dan kita tadi juga nggak sempat men-checklist apa yang sudah diamati ya karena waktu. Nah itu. Jadi di situ Bapak Siddiq di kolom deskripsi bagian bawah rencana tindak lanjut untuk yang di bagian yang akan dilakukan orang tua di rumah ada nanti di situ. Jadi apa yang perlu dikuatkan lagi di rumah ada tertulis di situ. Itu kalau biasanya kalau untuk TK begitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga sama kan nanti di SD kelas awal. Jangan takut Bapak Siddiq, jikalau kemampuan di kelas 1 dan 2, di situ diharapkan ada program transisi PAUD SD ini memang benar-benar dimatangkan kemampuan fondasinya. Begitu. Di sini butuh kesabaran. Nggak boleh langsung Bapak ngeleskan anak. Les privat ya, gitu. Nggak boleh, sabar aja dulu. Nanti jika anak sudah matang kemampuan fondasi, akan berkembang pesat di kelas 3, 4, 5, 6, insya Allah. Itu saja Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, luar biasa ya penjelasan dari pemateri kita. Nah, berkaitan dengan materi hari ini, terasa memang waktu tidak cukup ya, hanya untuk 2 jam, bahkan 3 jam ya dalam kegiatan kita hari ini, webinar kita hari ini. Nah, waktu pun sudah jam 17.03.03. Mungkin di sini kita cukupkan satu pertanyaan. Mungkin ada yang masih ingin tanyakan. Kalau ini saya ingin konfirmasi kembali kepada Ibu Cut Pusri, apakah ini ada sesi kuisnya Ibu? Atau dengan Pak Irfan Dani? Ada Bu, setelah ini kita kuis. Oke, ada. Berarti ini nanti akan yang bagaimana menghandle langsung dari Pak Irfan Dani ya? Oke, boleh Bu. Oke, baik. Baiklah Bapak Ibu, untuk kegiatan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan pasti ini akan dihandle untuk kuis ya di sesi terakhir oleh Bapak Koordinator ini, guru penggerak dari Aceh Selatan atau Ketua Komunitas Guru Penggerak Aceh Selatan. Dan kita akan menjadikan ya satu hal yang terbaik di dalam transisi PAUD ke SD ini, menjadikan satu pembelajaran yang menyenangkan di tingkat sekolah dasar.
Baiklah, terima kasih kepada Ibu Nuri Mutiara sebagai narasumber hebat kita pada hari ini. Beri ikhlas dulu semuanya. Dan ada Ibu Sumarsi MPD ya, sangat luar biasa juga dalam memberikan pemaparan materi yang sangat jelas dan sangat baik sekali. Nah, untuk kali ini saya mohon izin, mohon undur diri. Saya selaku Master of Ceremony pada hari ini mungkin masih banyak salah baik dari kata ataupun ya dari penyampaian lah. Nah, saya hanya manusia biasa karena kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Kebenaran itu datangnya dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Saya tutup dan kita kembali dulu lah ke Pak Irfan ya. Berarti ya, coba kita tutup ya. Oke, baik. Oke, terima kasih Ibu Zaniar selaku moderator. Bapak Ibu, kita pada sesi akhir kegiatan webinar kita ini, kita akan masuk sesi kuis. Silakan Bapak Ibu aktifkan aplikasi Kahoot-nya. Boleh juga dengan memasukkan PIN atau boleh juga dengan mengklik tautan yang sudah kami bagikan pada link kolom chat Google Meet. Baik Bapak Ibu, berhubung ini adalah edisi terakhir kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Aceh Selatan, kami akan memberikan reward atau doorprize kepada 3 orang pemenang yang beruntung dalam kegiatan kali ini. 3 orang ya, bukan 1 orang, 3 orang yang beruntung. Untuk soalnya tidak payah-payah Bapak Ibu, kita soalnya adalah soal yang biasa-biasa saja sesuai dengan materi tadi. Silakan Bapak Ibu, di sini sudah ada login 4 orang. Silakan masuk Bapak Ibu. Suara musiknya ditambah, Pak. Oh, tambah. Oke, berseru ya, Bu. Nah, begitu baru. Ada 5 orang nih, Bu. Ada? Ibu, 5 orang guru yang masih setia dan yang beruntung akan mendapatkan sedikit reward atau doorprize dari kami, Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Aceh Selatan. Silakan Bapak Ibu standby. Untuk soalnya bisa nanti Bapak Ibu lihat sendiri di layar HP-nya. Kecil soal akan muncul di layar HP dan bisa menjawab secara langsung. Bagi Bapak Ibu yang menyimak kegiatan dari awal sampai akhir, semoga bisa menjawab pertanyaannya dengan mudah. Karena soal-soal yang kami tampilkan ada disampaikan ada materi yang telah diberikan oleh pemateri. Masih 10 orang Bapak Ibu, kita tunggu 1 menit lagi. Untuk panitia boleh juga, memang kita sortir ya. Untuk meramaikan boleh. Silakan semuanya, karena di sini cuma 36 orang. Tidak boleh ikut, main adalah saya sendiri Bapak Ibu. Ibu yang lain silakan ikut. Kita berlomba, tidak hanya benar saja Bapak Ibu, tetapi kecepatannya juga akan dihitung. Oke, silakan untuk Bapak Ibu, mohon untuk membuat nama sesuai dengan nama aslinya. Nanti setelah menang, Bapak Ibu akan kami kontak. Bapak Ibu mau kontak panitia untuk diberikan door prize atau kenang-kenangan dari panitia. PIN-nya ada yang bertanya, PIN-nya 907 4626 atau boleh Bapak Ibu klik saja link referral yang ada pada kolom Gmeet. Ini sudah terkumpul 16 peserta atau partisipan. Silakan Bapak Ibu. Bermain cepat ya Bapak Ibu. PIN-nya Bapak Ibu. PIN-nya juga ada pada link 907 4626. Ini makin kurang ini. Kita tunggu ya, 15 detik lagi Bapak Ibu. Jika tidak ada, kita lanjut.
Oke. Jadi ada 3 pemenang nanti akan kita ambil Bapak Ibu. Bersiap-siap, siapapun akan berpeluang untuk menang, tidak hanya Bapak Ibu sendiri. Silakan. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Yang telat boleh nanti nyusul, nggak apa-apa. Tapi resikonya Bapak Ibu akan kehilangan poin. Kita mulai saja Bapak Ibu. Tidak lama waktu. Oke Bapak Ibu, kita mulai untuk soal pertama. Soalnya mudah-mudah Bapak Ibu. Oke, siapa nama narasumbernya Bapak Ibu? Ibu, kita sudah hitung 3, 2, 1. Oke, alhamdulillah ternyata Bapak Ibu menyimak semua. Ternyata masih ingat narasumbernya. Ini non-name ini kalau nanti menang nggak dapat hadiah nih Bapak Ibu, karena nggak ada namanya Bapak Ibu. Oke, lanjut soal kedua Bapak Ibu. Oke, kita tutup ya. 3, 2, 1. Oke, lanjut Bapak Ibu. Iya. Kita lanjut Bapak Ibu, soal masih banyak. Ini tadi ditanyakan oleh pemateri Bapak Ibu. Nah, PAUD boleh diajarkan ke hitung. 3, 2, 1. Oke, cepat ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak mau ketinggalan. Kita lanjut Bapak Ibu, soal ketiga. 4 ya. Oke Bapak Ibu, kita kunci. 1, 2, 3. Oke. Ya, masih bertahan Ibu Tri Astuti dan Bu Sugiem. Lanjut soal kelima Bapak Ibu. Sudah apa yang harus dilakukan di rumah tangan emosi? Ini budaya masih. Oke. Lanjut kita Bapak Ibu. Masih terjadi perputaran klasemen Bapak Ibu. Oke. Lanjut Bapak Ibu. Kita ada hadiah untuk 3 orang pemenang Bapak Ibu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Masih anak yang lancar baca tidak salah. Bapak Ibu yang lempar boleh masuk lebih lagi Bapak Ibu. Mengikuti.
Lanjut. Ya, jadi Bapak ingat Bapak Ibu, pemenangnya adalah 3 orang, bukan hanya 1 orang, 3 orang Bapak Ibu. Jadi setiap orang berpeluang untuk mendapatkan door prize dari kami. Oke Bapak Ibu. Ini Ibu Sugiem, Pak Rahmat, dan Tri Astuti. Kita lanjut Bapak Ibu, beberapa soal lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu, masih setia. Ya, ada Ibu Sugiem, Triseti, dan Bu Mawada. Hati-hati Bapak Ibu, yang tidak konsentrasi bisa terpleset dan tidak masuk ke 3 podium. Hitung 3, 2, oke 1. Lanjut Bapak Ibu. Oke ya, masih ada 3 soal lagi Bapak Ibu. Oke. Masih terjadi perubahan di 5 besar Bapak Ibu. Kita soal 13. Ya. Oke Bapak Ibu. Oke ya. Masih terjadi di perubahan di 5 besar Bapak Ibu. Apa saja yang harus digunakan oleh konferensi anak? Bukan Oke, mantap Bapak Ibu. Soal, oke ya. Ini Bapak Ibu, 5 besar ini harus hati-hati ya. Sedikit kesalahan bisa terpleset menjadi ranking 4 dan 5. Kita lanjut Bapak Ibu, soal terakhir. Jangan sampai salah Bapak Ibu. Cepat dan tepat. Ayo Bapak Ibu. Oke, yang terakhir Bapak Ibu, kita tunggu sampai habis. Oke Bapak Ibu, iya kita lihat. Apakah yang beruntung Bapak Ibu? Ibu Mawadah di podium yang ketiga, Ibu Tri Astuti, dan juara satunya adalah Ibu Sugiem dengan 1.300.
Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah ya, kita kembali lagi ke terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Ini sudah ada Ibu hostnya, Ibu Cut. Oke, terima kasih luar biasa. Oke, Bapak Ibu semua beri aplaus untuk kita semua. Oke, Masya Allah. saya kembalikan kepada host, Bu Cut, Bu Sri. Iya, oke, terima kasih Pak Evan. Bapak Ibu semua beri aplaus untuk kita semua ya. Luar biasa Bapak Ibu. Gimana, seru ya? Ya, Alhamdulillah. Ini adalah webinar kita terakhir Bapak dan Ibu di tahun 2023. Nantikan terus, tunggu terus, pantau terus. Kami komunitas guru penggerak Kabupaten Aceh Selatan akan memberikan webinar yang lebih heboh lagi, yang lebih menantang lagi kepada Bapak Ibu semua. Jangan lupa bagi yang belum bergabung, silakan bergabung di komunitas guru penggerak Kabupaten Aceh Selatan yang sudah dibagi linknya oleh Pak Irfan. Bapak dan Ibu jangan lupa ya, absensinya, silakan diisi. Sudah dibagi ya Pak Irfan ya? Ini Bu dikirim ya, silakan dibuka Ya, di kolom chat Bapak Ibu, ada ya, nih. Ya, silakan dibuka di kolom chatnya Bapak dan Ibu. Di situ ada absen. Itu adalah absen penghargaan bagi Bapak Ibu semua yang sudah sangat setia mengikuti webinar kita sampai di sesi terakhir ini Bapak dan Ibu ya. Oke, luar biasa sekali. Kami selaku panitia mengucapkan ribuan terima kasih baik itu kepada pemateri, baik itu juga kepada moderator kita dan juga kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini, sampai jam ini masih bertahan dan masih semangat. Oke Bapak Ibu semua, sebelum kita tutup, mungkin sama-sama kita mengucapkan dulu Alhamdulillah ya, karena webinar kita kali ini sudah berjalan dengan baik dan sudah sangat antusias. Bapak dan Ibu, izinkan saya membaca pantun dulu ya, sebelum kita tutup. Seorang anak yang dinanti, datangnya dari orang tua yang baik hati. Selesai sudah webinar kita kali ini. Terima kasih, semoga bisa memberi arti. Pergi berkunjung ke rumah mantan. Di rumah mantan duduknya lesehan. Saya ucapkan terima kasih. Perhatiannya. Mohon maaf. Oke Bapak dan Ibu, terima kasih terima kasih ya kepada narasumber hebat kita, Ibu Nuri Mutia dan juga Ibu Sumarsi. Ya, Ibu Sumarsi. Dan juga untuk moderator hebat kita Ibu Zahniar ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua masih semangat untuk terus mengikuti dan memantau webinar-webinar kita ke depannya. Demikian saja webinar kita